Feng Yuhei, lihat, cuacanya bagus sekali hari ini. Ayo cepat atau kita akan tertinggal. Lina menatap langit yang mendung. Cuacanya bagus, ya? Kalau bukan karena liburan dan acara kumpul-kumpul, aku pasti nggak mau keluar. Selama lebih dari 2 jam, semua orang bersenang-senang. Selain Tianlei, ada 3 pasangan lain yang jatuh cinta jauh lebih cepat dari yang dibayangkan Feng Yu. Siang harinya, semua orang meninggalkan kebun binatang dan pergi keluar untuk makan. Saat makan, Feng Yu melihat mereka masih ingin duduk terpisah. Jadi ia menggelengkan kepala dan menyarankan agar pria dan wanita duduk terpisah. 2 meja, masing-masing 8 orang. 4 pasangan yang baru saja cocok akan duduk di satu meja. Dan Feng Yu, bersama Lina, akan duduk bersama 3 pasangan lain yang belum akur, untuk mencoba mendekatkan mereka. Teman sekamar Lina punya alasan tersendiri untuk datang ke sini. Misalnya, saat itu, lulusan Universitas Huaqing dan Universitas Jingcheng sangat diminati oleh Kementerian dan Komisi Negara, dan setidaknya, mereka dipekerjakan di Beijing. Sementara itu, lulusan universitas normal, karena Beijing tidak lagi membutuhkan banyak guru, umumnya dipulangkan ke kampung halaman mereka kecuali mereka sangat berbakat. Meskipun sebagian besar dari mereka bisa tinggal di ibu kota provinsi, kota itu jelas tidak sesejahtera Beijing. Dan jika lulusan Universitas Beijing memiliki pasangan, perusahaan biasanya akan mencarikan mereka pekerjaan. Pasangan muda tidak bisa dibiarkan berpisah segera setelah lulus. Lagi pula, mahasiswa terbaik Universitas Jingcheng pasti akan memiliki pekerjaan yang sangat bagus di masa depan, dan tidak akan ada masalah dalam alokasi tempat tinggal. Mereka juga akan dipromosikan lebih cepat daripada mahasiswa dari universitas lain. Jadi, mereka punya tempat tinggal yang bagus, kan? Asumsinya adalah mereka benar-benar dapat berhasil dan tidak akan putus sebelum lulus. Feng Yu juga bilang dia hanya memperkenalkan mereka satu sama lain. Apakah mereka saling tertarik atau tidak, itu urusan mereka, dan Feng Yu dan Lina tidak mau terlibat. Jika perkenalan itu berhasil, orang-orang akan berterima kasih, tetapi jika tidak berhasil, dan kamu bersikeras mempertemukan mereka, kemungkinan besar kamu tidak akan menyenangkan kedua belah pihak. Jadi, selain perkenalan awal, Feng Yu dan Lina tidak mengatakan apa-apa lagi. Selama makan, Feng Yu hanya membahas topik-topik yang dikuasai teman sekamarnya, meminta mereka untuk menunjukkan bakat mereka. Soal bersikeras bahwa 2 di antara mereka cocok, atau mengolok-olok mereka, ia tidak pernah melakukannya. Setelah berjalan-jalan sebentar di sore hari, Lina dan yang lainnya berkata ingin pulang. Ujian akan segera tiba, dan semua orang sibuk mengulas. Lina juga pergi. Feng Yu merasa sedikit kecewa. Aku bisa mengantarmu kembali ke sekolah besok pagi. Namun sebelum pergi, Feng Yu secara khusus memberitahu mereka bahwa mereka dapat menemukan tempat untuk menonton gala malam tahun baru CCTV di malam hari, yang sungguh mengasyikkan. Dalam perjalanan pulang, beberapa pria yang tadinya asyik mengobrol mulai saling menyombongkan diri. Salah satu dari mereka bilang sudah membuat janji untuk mengajak teman sekelas perempuannya ke Universitas Beijing setelah ujian akhir. Sementara yang lain bilang mereka berasal dari provinsi yang sama dan sudah sepakat untuk pulang naik kereta bersama selama liburan. Beberapa yang tidak membuat kemajuan sama sekali mengerutkan kening. Kami juga tidak buruk, kenapa para gadis tidak menyukai kami? Feng Yu memandangi beberapa orang yang tersisa. Dilihat dari penampilan mereka, sebanyak apapun kegiatan sosial yang mereka hadiri, itu akan sia-sia. Mereka bahkan tidak berani menatap gadis-gadis itu ketika bertemu. Sehebat apapun bakatmu, itu sia-sia. Apa kau berharap para gadis mengambil inisiatif? Kalian sebaiknya menantikan perjodohan, yang merupakan pilihan terbaik bagi kalian. Pada malam harinya, semua teman sekamar pergi ke rumah Feng Yu untuk menonton TV dan pesta malam tahun baru yang indah yang disebutkan Feng Yu. Saat lagu pembuka keluar, Tianlei dan yang lainnya merasa gembira. Siapa orang ini? Dia bernyanyi dengan sangat baik, dan lagu ini sangat indah. Sayangnya, Sanan, yang kemudian dikenal sebagai penyanyi pria papan atas di Tiongkok, masih belum dikenal meskipun telah merilis album. Namun, Feng Yu yakin bahwa setelah gala malam tahun baru, banyak orang akan mengenal Sanan, dan nilainya akan meroket. Feng Yu memberi Sanan 2 lagu dan kesempatan ini, yang secara efektif membuatnya terkenal sejak dini. Tentu saja, bantuannya tidak sia-sia. Meskipun tidak memiliki agensi hiburan, Sanan menandatangani kontrak dukungan 10 tahun dengan Taihua Company. Biaya dukungannya sangat rendah, hanya 1 juta yuan selama 10 tahun, tetapi terbatas pada peralatan elektronik merek Feng Yu. Sanan adalah juru bicara yang dipilih Feng Yu untuk VCD merek Feng Yu di masa depan. Alasan mengapa VCD menjadi begitu populer di kemudian hari adalah karena konsumen utamanya adalah tempat karaoke. Berkat VCD pula, KTV muncul. Feng Yu menjelaskan kepada Sanan bahwa meskipun kontrak dukungan ini mungkin tampak seperti keuntungan baginya saat ini, ia pasti akan merasa rugi 1 atau 2 tahun ke depan. Lagi pula, saat itu ia akan menjadi nama yang terkenal, dan nilai dukungannya akan meroket. Namun, Feng Yu menjelaskan bahwa mendukung peralatan merek Feng Yu, terutama VCD,
akan membuatnya lebih mudah diingat dan meningkatkan profilnya, sehingga ia tidak akan benar-benar rugi. Bagi Sanan, yang saat itu hampir tidak dikenal, Feng Yu sudah sangat senang memberinya kesempatan ini. Mengenai kemungkinan kehilangan, ia merasa itu bukan masalah besar. Lagi pula, ia masih bisa mendukung produk lain setelah menjadi terkenal. Meskipun kontrak 10 tahun itu panjang, Feng Yu membayar penuh 1 juta yuan sekaligus. 1 juta yuan ini sangat penting bagi Sanan saat itu. Hal itu memberinya penjelasan kepada keluarganya dan semakin memperkuat tekadnya untuk mengejar karir di dunia tarik suara. Mulai hari ini, Sanan akan menjadi nama yang terkenal. Feng Yu bahkan berpikir Sanan mungkin bisa tampil di gala festival musim semi tahun depan. Lagi pula, tidak banyak penyanyi pop pria di Tiongkok saat itu. Hei, lihat, kenapa penonton mengangkat spanduk? Feng Yu, Wang Lei, pabrik pesawat Harbin kalian luar biasa. Tian Lei mengacungkan jempol. Orang-orang pada saat ini sangat mementingkan kampung halamannya, dan merasa sangat bangga ketika hal-hal baik terjadi di kampung halamannya. Feng Yu tampak tenang, sementara Wang Lei mengangkat dagunya, tampak sangat bangga. Ayahnya adalah seorang pekerja, dan dia bangga dengan para pekerja. Hahaha, Chen Peishi dan Zhu Shimao lucu sekali. Apa ini benar-benar tentang perusahaan mesinmu? Hampir sama. Diadaptasi dari kisah nyata, tapi pekerja kita terlihat jauh lebih sopan daripada Chen Peishi. Feng Yu mengangkat bahu. Tak ada yang bisa ia lakukan. Akting Chen Peishi terlalu berlebihan dan lucu. PFFT kenapa penonton ini tidak hanya memegang spanduk, tapi juga meneriakkan slogan-slogan? Aku tidak bisa mendengar apa yang mereka teriakan. Pada akhirnya, Sui Peng hanya menghilangkan suara slogan-slogan tersebut, tetapi rekaman dirinya yang sedang memegang spanduk tetap dipertahankan. Para pemimpin mengatakan tidak apa-apa, dan ia pun tidak lagi memaksa. Lagi pula, jika kesalahan datang dari atas, dia punya pemimpin yang bisa menerima kesalahan itu. Jadi, kesalahan tidak bisa ditimpakan hanya padanya. Para pemimpin juga mengadakan rapat untuk membahas masalah ini, terutama para direktur stasiun dan manajer saluran. Awalnya, semua orang sangat menentang gagasan tersebut. Mereka berpikir bahwa insiden seperti itu hanya akan membuat penonton terlihat tidak sopan. Namun, Wakil Direktur Jia mengatakan bahwa ini adalah upacara penghargaan yang diselenggarakan oleh asosiasi, pada dasarnya merupakan acara hiburan internal. CCTV hanyalah salah satu penyelenggara, dan asosiasi yang menanggung biayanya. Uang yang diperoleh akan digunakan untuk mempercantik panggung gala festival musim semi CCTV tahun ini. Semua perwakilan asosiasi menganggapnya baik-baik saja. Jadi apalagi yang bisa kita katakan? Lagi pula, semua orang menonton acaranya. Sungguh brilian. Dan pidato-pidato dari perwakilan pemenang penghargaan sangat luar biasa, mendalam, dan bermakna. Pidato-pidato ini akan memperkuat keyakinan kita bahwa Tiongkok akan mengejar dan melampaui Eropa dan Amerika Serikat, serta mencegah begitu banyak orang berbakat pergi ke sana dan tidak pernah kembali. Akhirnya, Direktur Stasiun membuat keputusan akhir program ini hebat. Hapus saja beberapa detik di mana pembawa acara tertegun, dan biarkan sisanya apa adanya. Kita tetap harus menyertakan rekaman penonton. Mereka bukan penonton biasa, mereka perwakilan karyawan dari unit pemenang penghargaan. Bisakah kita menghapusnya saja? Kenapa mereka tidak menghubungi kita? Itu poin yang bagus. Penerima penghargaan hanyalah salah satu perwakilan. Penghargaan ini milik semua karyawan unit, termasuk keluarga dan pensiunan mereka. Jika mereka dihapus, bukankah kita menghapus kontribusi mereka? Namun, slogan-slogan itu memang kurang efektif, sehingga memengaruhi efektivitas pesta malam itu. Kita harus berusaha mengurangi kebisingan dan kemudian menyiarkannya sebagaimana adanya, agar masyarakat dapat menguji pesta malam itu. Ketika saatnya tiba, kita akan melihat surat-surat dari penonton dan apakah pesta malam itu sukses atau tidak. Namun, setelah menontonnya, para pemimpin ini, dengan pengalaman bertahun-tahun, semua berpikir bahwa pesta malam ini sangat menarik, dengan beragam program, dan aktor-aktor yang semuanya populer di kalangan penonton. Bahkan ada penyanyi dari Hong Kong dan Taiwan. Seharusnya banyak penonton yang menyukainya. Hahaha, peternakan babi Tianpeng ini sangat menarik. Awan menginginkan pakaian, bunga menginginkan keindahan, babi ingin gemuk, dan orang-orang ingin terkenal. Apa baris selanjutnya dari puisi ini? Kenapa aku tidak ingat? Seorang penonton tertawa terbahak-bahak hingga terjatuh. Aku juga tidak ingat. Hei, kamu pakai baju merah hari ini. Temannya menunjuk ke arahnya dan berkata. Dia segera melepas baju merahnya, tetapi melihat ikat pinggang merahnya lagi dan tidak berani melepasnya. Terlalu banyak tetangga yang menonton TV di rumah, jadi mengapa tahun ini harus menjadi tahun zodiaknya? Hei, bukankah ini kipas angin tanpa bilah merek Feng Yu yang kita beli? Ada yang baru sekarang? Kipas angin super elektrik? Banyak banget fungsinya. Sayang, bagaimana kalau kita beli yang baru? Kita bisa taruh yang lama di kamar tidur. Kipas angin super elektrik ini banyak banget fungsinya. Pasti mahal ya?
Apa yang kamu takutkan? Keluarga kita sudah menghasilkan uang tahun ini, jadi meskipun cuma 10.000 yuan, kita masih sanggup. Apa yang dikatakan perwakilan perusahaan perdagangan Taihua sangat bagus. Teknologi seharusnya melayani kehidupan rakyat. Lihatlah lembaga penelitian Anda. Anda hanya meneliti pesawat terbang dan meriam, yang digunakan untuk berperang. Tidak bisakah Anda meneliti hal-hal yang bisa digunakan oleh orang biasa? Keluh istri seorang insinyur di lembaga penelitian tersebut. Kita membangunnya untuk pertahanan nasional. Apa gunanya benda ini? Sang insinyur membantah. Apa maksudmu dengan tidak berguna? Apa gunanya pesawat dan meriammu? Bukankah sekarang masa damai? Bagaimana bisa mereka digunakan? Lihat saja apa yang diteliti orang lain. Diekspor untuk mendapatkan devisa, dan menghasilkan uang dari orang asing. Lembaga penelitianmu hanya membeli barang-barang asing, membuat mereka merugi. Insinyur itu terdiam. Ia berpikir dalam hatinya, apakah pendekatan mereka tepat dan apakah mereka harus meneliti sesuatu yang dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Malam itu, hampir setiap rumah tangga menonton TV, menyaksikan gala tahun baru dari CCTV. Mereka tidak peduli acara penghargaan apapun, yang mereka inginkan hanyalah menonton gala tahun baru. Mereka yang memiliki TV di rumah menonton di depan TV, sementara yang tidak memilikinya pergi ke rumah tetangga untuk menonton, dan sesekali terdengar tawa. Malam itu, bahkan di kota yang ramai, tidak ada orang di jalan. Saat ini, tidak ada yang namanya statistik rating. Sederhananya, banyak tempat hanya bisa menerima CCTV 1, CCTV 2, dan stasiun lokal, karena keluarga zaman sekarang masih menggunakan tiang antena. Stasiun TV lokal jarang punya program yang menarik, apalagi gala yang seindah itu. Jadi kalau kita bicara rating gala tahun baru hampir mencapai 100%, artinya semua orang menontonnya. Meskipun semua orang baru menyadari selama pesta bahwa ini bukan hanya pesta malam tahun baru tetapi juga upacara penghargaan, semua orang tetap sangat menikmati menontonnya. Mereka yang naik panggung untuk menerima penghargaan, atau mereka yang tidak naik panggung tetapi hanya dinominasikan, semuanya membuat iri orang-orang biasa. Bisa tampil di CCTV berarti orang-orang di seluruh negeri akan mengenal mereka. Mengapa saya tidak memiliki kesempatan ini? Oh, jadi mereka telah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi negara ini. Apakah industri dan pertanian negara kita benar-benar akan mengejar negara-negara maju di Eropa dan Amerika? Ini sungguh luar biasa. Mereka adalah kebanggaan negara kita. Yang paling berkesan bagi semua orang dalam pesta malam itu bukanlah penampilan sang aktor tertentu, bukan pula orang yang naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan, bukan pula pembawa acara yang tampan dan cantik yang selalu muncul di layar, melainkan slogan-slogan yang kerap muncul di antara para penonton. Bahkan orang-orang yang memegang spanduk pun diingat oleh semua orang. Tak ada jalan lain. Pakaian yang mereka kenakan sangat menarik perhatian, dan semua orang dapat memperhatikan mereka setiap kali kamera menyorot penonton. Jika kami harus memilih momen paling berkesan dari gala tersebut, pastilah momen ketika karyawan WHH mengangkat karakter kartun setinggi lebih dari 1 meter dan meneriakkan slogan-slogan. Bahkan slogan peternakan babi Tianpeng pun tak kalah cemerlang. Hal ini juga kembali mendongkrak penjualan WHH. Setelah gala tahun baru, distributor WHH dari seluruh negeri hampir membanjiri kantor penjualan WHH dengan telepon. Semuanya meminta untuk diisi ulang. WHH mungkin tidak terlihat dalam iklan-iklan biasa, karena banyak rumah tangga tidak memiliki televisi. Namun, gala ini ditonton oleh penonton di seluruh negeri, kecuali mereka yang tidak memiliki listrik. Mereka yang tidak memiliki televisi menonton di rumah orang lain. Penjualan pasti akan meningkat secara signifikan. Para distributor juga sangat antusias memanfaatkan peluang bisnis. Periode dari hari tahun baru hingga tahun baru pasti akan menjadi periode puncak penjualan WHH, dan juga merupakan waktu di mana mereka menghasilkan keuntungan terbesar. Zhong Qingxian sekali lagi terkagum-kagum dengan kejelian Feng Yu. Minggu lalu, Feng Yu meminta Taihua memesan tambahan cairan oral WHH, untuk berjaga-jaga jika WHH semakin populer dan mereka terlambat mengisi stok. Dan pabrik WHH telah beroperasi 3 shift, memproduksi cairan oral WHH dengan kapasitas penuh. Zhong Qingxian mendengarkan laporan manajer penjualan dan mendesah dalam hatinya. Berpikir bahwa dia seharusnya mendengarkan Feng Yu lebih awal dan membangun pabrik baru beberapa bulan lebih awal, dan seharusnya sudah mulai berproduksi sekarang. Namun kini, meskipun pesanan terus berdatangan, mereka tak mampu lagi mengimbangi. Mereka hanya bisa pasrah menyaksikan uang mereka melayang. Untungnya, pabrik-pabrik baru dibangun relatif cepat, merenovasi bangunan-bangunan yang sudah ada. Peralatan bekas murah yang dipesan Feng Yu dari Uni Soviet telah tiba, dan produksi percobaan diperkirakan akan dimulai pada akhir Januari, yang akhirnya akan menyusul periode penjualan puncak festival musim semi. Li Mingde menelepon Feng Yu untuk menyampaikan kabar baik. Perusahaan mesin tersebut telah menerima banyak pesanan mesin pertanian. Laba tahun ini diperkirakan akan meningkat lebih dari 30%, setara dengan beberapa pabrik traktor nasional. Targetnya tahun depan adalah menjadi perusahaan manufaktur mesin pertanian nomor 1 di Tiongkok, meninggalkan perusahaan-perusahaan besar milik negara seperti pabrik Dongfang Hong. Bahkan dengan dukungan pemerintah,
Dong Fang Hong tidak mampu mengimbangi. Teknologinya tertinggal dari Harbin Machinery Company, dan respons pasar pun menurun. Feng Yu sangat gembira. Tampaknya perusahaan itu bisa menjadi perusahaan mesin pertanian domestik terkemuka dalam 2 tahun. Feng Yu secara khusus menginstruksikan Li Mingde untuk memperhatikan kebutuhan petani, memastikan mesin dan peralatan pertanian beradaptasi dengan pasar, dan terus meningkatkan teknologi, tidak hanya untuk meningkatkan fleksibilitas tetapi juga daya tahan. Mengenai traktor dengan keuntungan tertinggi, Feng Yu hanya memiliki satu persyaratan: tenaga kuda harus dibagi menjadi beberapa tingkatan. Saat ini, terdapat 2 jenis utama traktor roda 4 Dong Fang Hong bertenaga 55 tenaga kuda dan traktor roda 4 yang lebih kecil bertenaga 12 tenaga kuda. Traktor-traktor di antara keduanya sebagian besar diimpor. Feng Yu bertujuan untuk menguasai pasar ini, yang juga akan menjadi pangsa pasar traktor utama di masa mendatang. Tentu saja, jika tenaga kuda dapat ditingkatkan, hal itu harus dilakukan. Traktor bertenaga kuda tinggi juga akan sangat laku di masa mendatang. Traktor ini tidak hanya dapat membajak dan menabur benih, tetapi juga berfungsi sebagai truk pengangkut barang, dan bahkan dapat dilengkapi dengan trailer. Trailer memang hebat. Saat ini, dengan banyaknya truk gas yang tertabrak trailer, polisi lalu lintas tidak lagi peduli, dan jumlah mobil di jalan pun berkurang. Sebagian besar barang yang diangkut trailer tidak terlalu berat, tetapi memakan tempat. Dengan trailer, satu truk dapat mengangkut 2 muatan, menghasilkan lebih banyak uang. Untuk saat ini, Feng Yu Logistics akan tetap seperti ini dan tidak akan membeli kendaraan baru. Setelah truk baru dari perusahaan mesin tersebut keluar dari jalur produksi, Feng Yu Logistics akan membeli sejumlah truk, dan kemudian akan ada cukup kendaraan. Perusahaan mesin tersebut tampil gemilang di pesta malam tahun baru ini, dan beberapa orang memperhatikan bahwa sepeda motor merek Songjiang sebenarnya diproduksi oleh perusahaan mesin tersebut. Namun, ketika mereka ingin memesan kepada perusahaan mesin tersebut, mereka diberitahu bahwa penjualan sepeda motor merek Songjiang telah dikontrakkan kepada Taihua International Trading Company. Wu Zigang baru saja kembali ke Harbin setelah hari tahun baru dan melihat perusahaan sedang kacau balau. Jika Li Shiqiang dan beberapa orang dari Feng Yu Logistics tidak ada di sana, ia pasti mengira perusahaan telah dirampok. Tuan Li, apa yang terjadi di perusahaan? Tanya Wu Zigang bingung. HMPH. Li Shiqiang mendengus dingin. Kalian bersenang-senang sekali. Tak seorang pun dari seluruh perusahaan Taihua yang selamat, membuatku menanggung beban kerusakannya. Tahukah kalian berapa banyak telepon yang kami terima hari ini? Kami bahkan tidak sempat makan siang. Aku bahkan tidak tahu harga jual produk kalian, tapi aku punya informasi kontak kalian. Kalian bisa urus sendiri. Saat ia sedang berbicara, telepon lain berdering. Wu Zigang tersenyum canggung dan segera menjawabnya. Halo, ini Taihua Trading Company. Ya, ini perusahaan kami. UPS. Maaf, kami sudah punya distributor di sana, jadi kami tidak bisa menjual produk kepada Anda. Menambah distributor lain? Itu tidak akan berhasil. Kami juga sudah punya kontrak dengan mereka. Anda bisa menghubungi distributor di sana. Oke, kalau ada sesuatu, saya akan menghubungi Anda dulu. Feng Yu telah memberitahu Zigang bahwa setelah tahun baru, harga produk Taihua akan melonjak, dan memintanya untuk menimbun sejumlah barang untuk distributor dan agennya terlebih dahulu. Jika tidak, mereka akan kehabisan stok. Wu Zigang telah mengatur segalanya, termasuk pengiriman barang ke Uni Soviet. Merasa Taihua relatif aman, ia mengajak semua orang ke Beijing untuk menonton pertunjukan dan bertamasya selama beberapa hari dengan biaya sendiri. Pak Feng mengatakan bahwa ini adalah tunjangan karyawan tahun ini. Kedepannya, perusahaan Taihua akan memberikan tunjangan perjalanan setiap tahun. Mulai tahun depan, setiap orang juga akan memiliki tempat tinggal untuk keluarganya. Awalnya saya pikir saya hanya perlu meminta Tuan Li untuk mengawasinya, dan itu bukan masalah besar. Namun, saya lupa bahwa akan ada orang lain yang datang kepada saya dan ingin menjadi distributor perusahaan Taihua. Untungnya, semua orang terbang kembali sehari setelah tahun baru, tetapi dia bahkan tidak pulang dan langsung datang ke perusahaan. Kalau tidak, Tuan Li pasti sudah kelelahan setengah mati atau marah setengah mati. Wu Zigang mendesah dalam hati. Pesta malam tahun baru kali ini memang lebih efektif daripada iklan CCTV. Tuan Feng, bagaimana Anda mendapatkan ide ini? Setelah pesta malam tahun baru, bisnis Feng Yu Logistics pun membaik. Saat kami syuting film pendek tentang Taihua Trading Company, kami melirik gedung kantor dan melihat papan nama Feng Yu Logistics di bawahnya. Terutama 2 baris truk gas yang terparkir di depan pintu, yang sepenuhnya menunjukkan kemampuan transportasi Feng Yu Logistics. Li Shiqiang juga mempertimbangkan usulan Feng Yu. Apakah akan terus memperluas cakupan bisnis ke selatan, membuka cabang di Beijing, dan mendapatkan lebih banyak toko waralaba. Ketika segalanya berjalan baik, Feng Xingtai tidak bahagia. Setelah 2 kali dinominasikan untuk gala malam tahun baru, peternakan babi Tianpeng sekali lagi membuat orang di seluruh negeri mengingat dengan slogan promosi dan klip videonya bahwa ada peternakan babi berstandar modern yang disebut peternakan babi Tianpeng, yang merupakan peternakan babi paling maju di negara ini.
Akibatnya, jumlah pedagang yang memesan babi Tianpeng meningkat pesat, dan kekurangan babi di peternakan babi Tianpeng pun menjadi jelas. Belum lagi pasar Longjiang yang jauh, semua babi di peternakan babi Tianpeng terjual habis. Peternakan babi di Shenzhen belum selesai dan dijadwalkan selesai musim panas ini. Hal ini menyebabkan babi Tianpeng, yang baru saja menjadi terkenal, terpuruk dalam situasi memalukan karena tidak memiliki babi untuk dijual. Untungnya, Feng Yu telah mempertimbangkan situasi ini dan meminta peternakan babi Tianpeng untuk bekerja sama dengan peternakan babi lain di berbagai tempat di Longjiang. Ia mewajibkan peternakan babi tersebut untuk menggunakan pakan babi merek Taihua, merujuk pada metode pembiakan babi Tianpeng, dan menjualnya dengan nama babi Tianpeng. Tentu saja, kualitas babi-babi ini masih belum sebaik babi Tianpeng, tetapi setelah pemeriksaan ketat, mereka masih dijual ke Provinsi Lin, dan pasar di Provinsi Lin akhirnya dipertahankan. Namun, untuk pasar di Provinsi Liaoning, karena peternakan babi yang bekerja sama mulai relatif terlambat, tampaknya untuk saat ini, kita harus mampu mengejar periode penjualan emas festival musim semi, dan beberapa daging babi bahkan dapat dijual ke Beijing. Namun, ketika manajer baru Feng Yu yang direkrut di perusahaan pertanian dan produk sampingan Taihua mengirim orang ke Beijing untuk melakukan riset pasar, ia menemukan bahwa babi Tianpeng sudah dijual di pasar daging babi di Beijing. Manajernya marah besar. Siapa yang menjual daging babi itu ke Beijing? Bukankah ini mengganggu operasional perusahaan? Namun, sebuah berita kembali muncul yang membuatnya semakin marah. Babi Tianpeng tidak hanya muncul di ibu kota, tetapi juga di Tianjin dan banyak kota di selatan. Manajer itu tahu ada yang tidak beres. Jika masalahnya ada di ibu kota, dan seseorang mengatakan mereka telah membeli babi Tianpeng dan mengirimkannya ke ibu kota untuk dijual, hal itu mungkin saja terjadi. Namun, mengirimkan babi ke Tianfu sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mereka bisa menghasilkan uang di sana? Meskipun harga babi Tianpeng sedikit lebih tinggi daripada babi biasa, harga babi hidup juga tinggi. Berapa biaya pengangkutannya dari daerah sekitar Shenzhen ke Tianfu? Pasti ada yang salah. Manajer mengirim orang untuk menyelidiki dan melacak pesanan, dan yakin bahwa babi Tianpeng yang muncul di pasar tidak dijual oleh mereka. Babi-babi itu jelas lebih gemuk daripada babi Tianpeng, dan beberapa bahkan bukan jenis babi yang sama. Ini palsu dan buruk, ini peniruan, mereka mencuri merek Tianpeng Pig. Ini tidak hanya merugikan merek Tianpeng Pig, tetapi daging babi yang mereka jual akan sangat merusak nilai merek Tianpeng Pig. Ini benar-benar tidak dapat ditoleransi. Feng Yu juga tahu tentang ini, tetapi ia masih harus mempersiapkan diri untuk ujian akhir. Selain itu, ia juga ingin menguji kemampuan manajer ini. Ia mengatakan bahwa manajer ini adalah mahasiswa berprestasi yang kembali dari luar negeri dan pernah bekerja di bidang manajemen pertanian modern di Amerika Serikat, sehingga Feng Yu memberinya gaji yang begitu tinggi. Jika dia bahkan tidak tahu bagaimana menangani hal semacam ini, atau jika dia tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan setempat dan tidak memahami sama sekali kondisi nasional Cina, maka manajer ini harus diganti sesegera mungkin. Jika Feng Yu yang melakukannya, mereka bisa mengambil tindakan hukum dan menghubungi Biro Industri dan Perdagangan. Sebagian besar pedagang yang menjual babi Tianpeng di pasar pasti tahu bahwa babi itu palsu, jadi mereka seharusnya didenda. Jika mereka tidak tahu dan kurang beruntung karena telah menjual babi Tianpeng, mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri, tetapi mereka juga bisa menuntut ganti rugi dari pemasok. Yang paling tercela adalah para pedagang grosir yang menjual babi Tianpeng. Mereka jelas-jelas mencoba memanfaatkan situasi ini dan pantas dihukum mati. Tentu saja, jika masalah ini benar-benar perlu ditangani, akan sangat merepotkan dan mungkin tidak akan selesai dalam waktu singkat kecuali pemerintah bekerja sama. Zhang Ming merasa agak kesal beberapa hari terakhir ini, dengan lepuhan di sudut mulutnya. Setelah kembali ke Tiongkok, ia dipekerjakan sebagai manajer umum sebuah perusahaan swasta. Gaji yang ditawarkan cukup baik, dan mereka menjanjikan ekuitas ketika ia memperbarui kontraknya setelah 3 tahun. Tawaran itu cukup bagus dibandingkan dengan masa jabatannya sebagai manajer pertanian di AS, terutama karena pulang kampung jauh lebih nyaman di Tiongkok. Ketika ia tiba, perusahaannya sudah berkembang pesat, dengan modal dan teknologi yang memadai, serta merek yang mapan. Ia melihat ini sebagai peluang sempurna untuk membuat gebrakan besar. Pada hari tahun baru, ia bahkan tampil di CCTV, platform periklanan terbesar di negara itu, bahkan dunia. Ia meramalkan bahwa tahun ini, tahun babi, akan menjadi tahun pertumbuhan yang pesat. Namun, sebelum ia sempat bersuka cita, daging babi palsu merek mereka muncul di pasar nasional. Di timur laut, daging babi palsu masih bisa dikendalikan dengan mudah, tetapi di selatan, setelah menyebar luas, akan sulit dikendalikan. Di Amerika Serikat, ini mudah saja ia bisa mengajukan gugatan, menuntut harga tinggi, dan bahkan mempromosikan merek Tianpeng Pig. Namun di Tiongkok, ia menyewa banyak pengacara dan mengirim surat kepada para pedagang dan grosir ilegal tersebut, tetapi tidak ada yang mengindahkannya. Dia bahkan pergi ke Biro Industri dan Komersial setempat untuk melaporkannya, tetapi mereka menolak menerima laporannya. Ini jelas proteksionisme lokal.
Bagaimana pemerintah bisa melakukan ini? Bukankah ini membenarkan pemalsuan? Namun, ia tidak pernah mempertimbangkan bahwa pemerintah daerah sebenarnya terlibat. Dengan mencuri merek babi Tianpeng, babi mereka terjual lebih baik dan dengan harga lebih tinggi, dan pemerintah daerah pun diuntungkan. Ada apa? Anda perusahaan swasta, dan Anda ingin bersaing dengan pemerintah kita? Kami yang memutuskan. Lagi pula, babi Tianpengmu tidak banyak, jadi kenapa kami tidak bisa menjual beberapa? Kami tidak akan menjualnya ke timur laut, kan? Kalau kamu punya banyak babi untuk dijual, cari saja yang lain. Kalau tidak laku, kami juga tidak akan menjualnya. Zhang Ming tahu bahwa jika dia tidak menangani masalah ini dengan baik, dia mungkin tidak akan dipecat. Tetapi setelah kontrak 3 tahun berakhir, dia tidak akan bisa mendapatkan pembaruan kontrak, apalagi menerima imbalan ekuitas dari perusahaan. Kelompok orang ini ingin menghancurkan kekayaan dan karir Zhang Ming. Zhang Ming pun marah. Kalian tidak mau bertarung? Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang lebih kejam. Zhang Ming dengan cepat menemukan peternakan babi besar di seluruh negeri, lalu berinvestasi di sana dengan nama merek Tianpeng Pig, memperoleh sebagian ekuitas, dan memberi wewenang kepada pihak lain untuk menjual dengan nama Tianpeng Pig. Zhang Ming mencibir dalam hati. Bukankah kalian pelindung lokal? Kalau begitu, biarkan saja rakyat kalian sendiri yang berjuang. Siapa yang kalian lindungi? Pasar-pasar besar yang mapan? Atau para pedagang eceran dan tengkulak itu? Meskipun langkah ini juga akan merusak sebagian nilai merek Tianpeng Pig, langkah ini juga memungkinkan Tianpeng Pig untuk menguasai sebagian besar pasar nasional, dan benar-benar menjadi merek daging babi nomor 1 di negara ini dalam waktu singkat, baik dari segi penjualan babi hidup maupun keuntungan. Tak hanya itu, Zhang Ming juga dengan cepat mengakuisisi 2 pabrik pakan yang dikelola dengan buruk di selatan, dan memanfaatkan kesempatan itu untuk memperkenalkan pakan babi merek Taihua ke pasar selatan. Bagaimanapun, dengan akuisisi peternakan babi patungan dari peternakan babi Tianpeng, mereka pasti tidak akan rugi. Pada titik ini, pertarungan sengit untuk merek daging babi telah resmi dimulai. Kipas super ini belum sepenuhnya berhasil. Menggabungkan semua fungsi tersebut membutuhkan ukuran yang sangat besar. Kipas yang ada di film pendek pemenang penghargaan tidak memiliki banyak fitur. Kipas tersebut hanyalah prototipe. Namun, kombinasi kedua fungsi tersebut sudah memungkinkan untuk diproduksi massal. Misalnya, produk utama yang sedang dipromosikan di selatan adalah kipas angin tanpa bilah dengan fungsi pemanas. Feng Yu juga memberikan perintah kepada perusahaan Taihua volume penjualan kipas angin super listrik generasi ini tahun ini harus 2 kali lipat dari tahun lalu. Kipas angin tanpa bilah dengan pelembab udara akan segera diperkenalkan di pasar utara, dengan fungsi pelembab udara sebagai fitur utamanya. Kedua kipas angin super ini merupakan produk elektronik utama yang dipromosikan oleh Taihua Company tahun ini. Produksi pelembab udara model lama dan kipas angin tanpa bilah akan dikurangi secara bertahap. Tentu saja, mereka tidak akan hilang sepenuhnya. Lagi pula, harga eceran kipas super baru ini telah meningkat sekitar 50%, yang masih terlalu tinggi untuk pasar Tiongkok. Pasar untuk kipas angin tanpa bilah dan pelembab udara biasa masih sangat besar. Namun di pasar Eropa dan Amerika, harga kipas angin super listrik ini 2 kali lipat dari kipas angin tanpa bilah biasa. Meski begitu, ketika super electric fan pertama kali diperkenalkan ke pasaran, hal itu langsung membuat heboh para penjual. Mereka semua yakin bahwa super electric fan multifungsi ini akan sangat populer setelah diperkenalkan ke pasaran. Seperti yang dikatakan Feng Yu, orang yang rela menghabiskan 300 hingga 500 untuk kipas angin listrik tidak peduli dengan tambahan 300. Yang penting, kipas angin tersebut memiliki lebih banyak fungsi dan lebih sering digunakan. Terlebih lagi, peralatan listrik merek Feng Yu dituduh melakukan monopoli di banyak wilayah Eropa dan Amerika, dan surat kabar memberitakannya secara luas, yang setara dengan kampanye iklan intensif berskala besar. Banyak orang yang sebelumnya tidak mengenal peralatan listrik merek Feng Yu kini teringat akan peralatan listrik merek Feng Yu dari timur yang misterius ini. Banyak orang barat yang khususnya tertarik dengan logo peralatan listrik merek Feng Yu. Mereka mendengar bahwa logo tersebut merupakan karakter oriental kuno yang misterius, sehingga membuat peralatan listrik merek Feng Yu semakin populer. Saat itu, produk Yadu diluncurkan di Eropa dan Amerika Serikat, dan harganya sama dengan merek Feng Yu. Klaim bahwa merek Feng Yu memonopoli pasar ternyata hanya bualan belaka. Pada saat ini, Fu Guangzheng tidak ragu menuduh asosiasi regional melakukan tuduhan palsu dan menuntut kompensasi atas pencemaran nama baik dan permintaan maaf publik. Strategi keluarga Fu adalah membuat kehebohan besar dan mengulur-ulurnya selama mungkin. Semakin besar kehebohan dan semakin lama berlarut-larut, semakin sering peralatan rumah tangga merek Feng Yu muncul di surat kabar dan televisi, dan semakin besar kemungkinannya menarik perhatian orang. Efek publisitasnya bahkan lebih baik daripada iklan. Soal klaimnya, $1 pun tidak masalah. Yang dia inginkan adalah popularitas berita ini. Semua orang penasaran dengan produk apa yang telah banyak dituntut di berbagai tempat. Apa kelebihan produk ini? Belakangan, mereka mengetahui bahwa salah satu produknya adalah untuk melembabkan udara, dan yang lainnya adalah kipas angin listrik berteknologi tinggi tanpa bilah. Pada saat itu,
Fu Guangzheng mengiklankan peralatan listrik merek Fengyu secara lebih agresif di Eropa dan Amerika Serikat, serta meluncurkan kipas angin listrik super multifungsi. Harga kipas angin super elektrik memang lebih tinggi, tetapi penjualannya lumayan. Banyak orang penasaran. Sekarang musim dingin, dan cuacanya sangat dingin, mengapa ada pedagang yang mempromosikan kipas angin elektrik? Apa mereka gila? Namun, setelah mempelajarinya lebih lanjut, mereka menyadari bahwa kipas angin listrik ini ternyata bisa mengeluarkan udara panas. Mereka tidak pernah menyangka kipas angin listrik bisa mengeluarkan udara panas. Akibatnya, di beberapa wilayah Eropa dan Amerika Serikat, penjualan kipas angin super elektrik dengan fungsi pemanas terus meningkat. Di Eropa dan Amerika Serikat, banyak keluarga tidak memiliki pemanas dan mengandalkan kompor untuk penghangat ruangan. Penjualan kipas angin super elektrik dengan fungsi pelembapan juga cukup baik, dan penjualan kipas angin tanpa bilah dan pelembab biasa kembali meningkat. Harga jual di negara-negara maju di Eropa dan Amerika jauh lebih tinggi daripada di Tiongkok, dan tentu saja keuntungannya juga lebih tinggi. Hampir setiap hari ada pedagang yang meminta barang, dan Fu Guangzheng tersenyum lebar. Bergabungnya Yadu merupakan ide cemerlang. Dengan teknologi dan pabrik Yadu sebagai jaminan, produksi dan keuntungan Fengyu meningkat secara signifikan. Lebih lanjut, perusahaan kini juga menjual produk bermerek Yadu, memberikan pilihan tambahan bagi dealer, serta pilihan yang lebih luas bagi konsumen. Terlepas dari merek manapun yang dipilih konsumen, Fu Guangzheng tetap meraup untung. Kedua merek ini bersaing secara sehat, dan pangsa pasar mereka terus meningkat. Kini, beberapa merek kipas angin dan pendingin ruangan listrik biasa menganggap merek Fengyu dan Yadu sebagai pesaing. Awalnya, mereka mengira meskipun kipas tanpa bilah ini akan laris manis, tetap saja tidak akan menjadi ancaman bagi mereka. Namun, melihat volume penjualannya saat itu, mereka semua merasa perlu menganggap serius kipas tanpa bilah ini. Mereka tidak menyangka kipas ini punya begitu banyak fungsi. Produsen AC saat ini fokus utamanya pada pendinginan. Meskipun beberapa produsen telah mengembangkan fungsi pemanas, respons pasar masih belum baik. Mereka bingung mengapa kipas angin super ini, yang kini dilengkapi fungsi pemanas, begitu laris. Apakah hanya karena banyak diberitakan di surat kabar? Apakah karena kipas angin ini begitu ringkas dan hemat energi? Faktanya, karena alasan-alasan inilah kipas angin super elektrik kembali populer. Selain itu, AC dan kipas angin listrik biasa memiliki terlalu banyak pesaing. Tetapi kipas angin super elektrik tidak memiliki pesaing, atau pesaingnya adalah orang-orangnya sendiri. Rasa ingin tahu mendorong mereka untuk membeli produk yang tampaknya lebih canggih ini. Harga kipas angin super elektrik di Eropa dan Amerika Serikat sebenarnya tidak jauh lebih rendah daripada AC, tetapi keuntungannya jauh lebih tinggi. Namun, di Tiongkok, harga kipas angin super elektrik masih jauh lebih murah daripada AC. Ditambah dengan pengakuan semua orang terhadap merek Fengyu dan jaringan dealer Taihua Company yang kuat, respons terhadap kipas angin super elektrik lebih baik daripada di Eropa dan Amerika Serikat. Hal ini juga membuat beberapa daerah yang ingin mengikuti tren dan meluncurkan proyek AC mengurungkan niat ini. AC sekarang tidak mudah dibeli. Namun, situasi Yadu di Tiongkok tidak seoptimis itu. Penjualan mereka jauh lebih rendah daripada merek Fengyu, dan pengakuan pasarnya terlalu rendah. Meskipun Fengyu memperkenalkan distributor Taihua Company kepada Yadu, para distributor tersebut tidak terlalu tertarik pada Yadu. Yadu tidak memiliki iklan dan kurang dikenal di pasaran. Banyak orang bahkan belum pernah mendengar merek ini. Dengan harga yang sama, orang-orang tentu akan membeli merek tersebut, dan mereka akan merasa lebih yakin saat menggunakannya. Jika konsumen tidak membeli, mal tidak akan menjualnya, dan tentu saja, pedagang juga tidak akan membelinya. Menjual produk merek Fengyu itu sangat menyenangkan. Kita sudah lama bekerja sama, dan mereknya bagus, kualitasnya tinggi, produknya mudah dijual, dan mereka tidak perlu khawatir. Baru pada saat itulah Yadu mengetahui bahwa mereka telah bekerja sama dengan perusahaan Taihua. Mereka mengira telah mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan hak paten secara gratis, tetapi sekarang tampaknya perusahaan Taihua telah mendapatkan keuntungan besar. Sekarang pabrik Yadu memproduksi lebih banyak peralatan listrik merek Fengyu daripada Yadu. Kipas angin tanpa bilah Yadu, dengan kepala oval berbentuk landasan pacu, dianggap jelek. Konsumen masih lebih suka kepala bundar Fengyu yang lebih besar. Kipas angin kami jauh lebih bertenaga dan hemat tempat, kan? Apa jeleknya? Itu kan cuma kipas angin. Kok bisa-bisanya semewah itu? Yadu akan terus mengembangkan kipas listrik super, menggabungkan semua fungsi tersebut dan memastikan bahwa ukurannya tidak akan bertambah, dan teknologi ini akan diberikan kepada perusahaan Taihua secara gratis. Awalnya, Yadu berpikir bahwa setelah pertukaran teknologi, Yadu akan melampaui Fengyu dengan pabrik besar dan dukungan nasionalnya. Namun, sekarang tampaknya, kecuali Fengyu membuat kesalahan besar, Yadu tampaknya harus hidup di bawah bayang-bayang Fengyu seumur hidupnya. Setelah ujian akhir, semua orang pulang, tetapi Fengyu tetap tinggal di ibu kota. Insiden babi Tianpeng semakin membesar. Strategi Zhang Ming awalnya efektif, tetapi karena pemerintah setempat menutup mata,
Peternakan babi palsu itu justru semakin membesar. Zhang Ming menggunakan merek Tianpeng Peak untuk membeli saham di berbagai peternakan babi, tetapi ternyata tidak semulus yang dibayangkannya. Pertama, pemerintah daerah enggan menggunakan merek tersebut sebagai saham. Mereka bertanya, Anda belum berinvestasi sepeser pun, jadi mengapa Anda harus memiliki sahamnya? Mereka juga memaksa kami untuk membeli pakan babi Anda. Jadi bagaimana jika kami memberi makan babi kami secara lokal? Sekalipun pakan Anda bagus dan babi-babi tumbuh cepat, harganya tetap mahal. Kita menggunakan pakan babi lokal kita sendiri, atau cukup memberi mereka biji-bijian dan makanan ternak, dan babi-babi itu tumbuh dengan baik. Dengan begitu, bisnis lokal kita akan berkembang lebih baik. Kenapa kalian, orang luar, harus mengambil semua uang itu? Akibatnya, strategi ekspansi Zhang Ming gagal total. Strategi itu hanya berhasil di beberapa tempat, tetapi di sebagian besar tempat, babi Tianpeng palsu masih dijual. Zhang Ming tidak menyangka proteksionisme lokal akan begitu kuat dan terang-terangan melanggar hukum. Ia mengatakan bahwa babi Tianpeng palsu itu ilegal, tetapi pemerintah daerah tidak hanya mengabaikannya, tetapi juga sengaja membiarkannya, dan bahkan mendukungnya dengan dukungan pemerintah. Ketika Zhang Ming melihat Anda tidak puas dengan investasi merek tersebut, ia berpikir, kalau begitu saya akan berinvestasi. Bagaimanapun, perusahaan produk pertanian dan sampingan Taihua masih memiliki cukup banyak uang. Setelah mengakuisisi beberapa pabrik pakan, perusahaan tersebut masih memiliki sisa uang, dan bahkan bisa mendapatkan pinjaman. Namun, persyaratan investasi dan kepemilikan saham sangat ketat, dan beberapa pemerintah daerah bahkan menolaknya secara langsung. Kami tidak membutuhkan investasi Anda. Kami menjual babi Tianpeng sendiri, dan kami yang menghasilkan semua uangnya. Apa? Kamu bilang babi Tianpeng kami palsu. Bagaimana kamu membuktikannya? Kamu bisa menyebut babimu babi Tianpeng, tapi kamu tidak bisa menyebut babi kami? Anda mendaftarkan merek? Apa itu merek? Marshal Tianpeng adalah Juba Jie. Apakah Anda mengatakan bahwa Juba Jie masih milik Anda? Zhang Ming kemudian menyadari bahwa begitu seseorang kehilangan martabatnya, ia tak bisa lagi berargumen. Sekalipun ia mengambil tindakan hukum, pemerintah daerah tak akan menerimanya. Polisi dan dinas perindustrian dan perdagangan pun tak akan peduli. Mereka semua patuh pada atasan, jadi bagaimana mungkin mereka bisa membantu orang luar? Feng Yu merasa Zhang Ming benar, tapi mungkin Zhang Ming sudah terlalu lama di luar negeri dan pola pikirnya belum berubah. Kenapa mereka bilang daerah miskin melahirkan orang-orang yang tidak terkendali? Itu karena semakin miskin suatu tempat, semakin terbelakang nilai-nilai mereka, dan semakin banyak orang yang tidak masuk akal. Kalau mereka melihat uang, mereka akan menerkam. Kau panggil polisi, tapi mereka juga kerabat mereka. Apa yang bisa kau lakukan? Untuk menghadapi orang-orang seperti ini, hanya kata-kata pejabat yang efektif. Anda bilang pejabat juga melindungi mereka? Kalau begitu, carilah cara agar pejabat tidak bisa lagi melindungi mereka, dan tidak berani melindungi mereka. Hei, Tuan Feng, kok Anda punya waktu untuk datang ke CCTV kami hari ini? Bukankah kita sudah menandatangani perpanjangan kontrak iklan? Cheng Baojun menatap Feng Yu dengan heran. Karena persiapan dan perekaman gala malam tahun baru, lelang iklan CCTV dimajukan. Harganya kembali jauh lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Tetapi Feng Yu memperbarui kontrak tanpa ragu dan bahkan meminta Wahaha membeli 2 iklan tambahan untuk mempromosikan minuman yogurt dan teh baru mereka tahun ini. CCTV juga menyatakan bahwa mulai tahun depan, biaya iklan tidak lagi tetap, tetapi akan diperoleh melalui penawaran lelang. Belanja iklan Feng Yu yang besar, ditambah dengan penjualan produk Taihua yang terus meningkat, mendorong CCTV untuk mengambil keputusan ini lebih awal dari yang direncanakan. Tanpa Feng Yu, lelang pertama kemungkinan besar harus menunggu hingga tahun 1994. Namun, Feng Yu juga yakin bisa mengamankan slot iklan yang diinginkannya. Selain CCTV 1 dan CCTV 2, tidak ada stasiun TV satelit lain di Tiongkok. Ketika harga iklan CCTV mencapai titik tertinggi, ia bisa memberikannya kepada orang lain. Yang disayangkan Feng Yu adalah ia ingin memanipulasi situasi agar memenangkan tawaran, tetapi ditolak oleh CCTV. Tak peduli apakah itu kenalan atau berapapun uang yang ditawarkan, itu tak akan berhasil. Beginilah aturannya. Kalau nggak berhasil, ya nggak akan berhasil. Aku tetap akan menang lelang dan menipumu lagi. Kepala Seksi Cheng, oh, tidak, aku harus memanggilmu Direktur Cheng sekarang. Wakil. Meskipun Cheng Baojun menyebut dirinya wakil, ia tak bisa menyembunyikan senyum di wajahnya. Departemen Periklanan mendatangkan pendapatan besar bagi CCTV, jadi wajar saja ia mendapat penghargaan dan promosi. Meskipun tanggung jawab utamanya masih di Departemen Periklanan, pangkatnya telah naik, dan gaji serta tunjangannya meningkat signifikan. Bagaimana mungkin ia tidak bahagia? Saya di sini hari ini bukan untuk iklan-iklan itu, melainkan untuk kolom, siap melayani Anda. Di kehidupan sebelumnya, rating at your service sudah mencapai titik terendah saat itu. Namun, dengan kemunculan Feng Yu di kehidupan ini,
Ia tidak hanya menata ulang latar belakang panggung, tetapi juga memberikan beberapa saran yang membangun, memberikan at your service semangat baru. Penonton mulai menyukai pertunjukan itu lagi. Tentu saja, iklan-iklan yang disisipkan Feng Yu ke dalam pertunjukan itu bahkan lebih efektif. Siap melayani? Ada apa dengan program ini? Kami sudah mengganti produknya dengan kipas angin super elektrik baru sesuai permintaan Anda. Ada masalah? Cheng Baojun sedikit terkejut. Saya ingin mengundang, at your service, untuk membuat program khusus. Tentu saja, program ini berbayar. At Your Service kini menggabungkan ide dan metode kreatif dari program-program sebelumnya seperti Eastern Horizon dan Focus Interview, menjangkau jalanan dan ganggang, menyatu secara mendalam dengan kehidupan masyarakat umum, dan sangat populer di kalangan penonton. Dan Feng Yu memang pernah ditampilkan dalam iklan ringan sebelumnya. Ketika judulnya pertama kali disponsori, bukankah mereka mewawancarai Li Xiao? Membuat program khusus, Tuan Feng, ini tidak mudah, dan saya tidak bisa mengendalikannya. Cheng Baojun sedikit malu. Feng Yu melirik Cheng Baojun dan berkata, Direktur Cheng, itu tidak benar, kan? Saya ingat saya yang mencetuskan ide untuk menamai acara itu, tetapi Anda bilang itu bukan ide yang bagus. Anda bahkan bilang pimpinan sudah membahasnya dalam rapat dan sepakat itu bukan ide yang bagus. Tapi tahun lalu, Anda meluncurkan Zengda Variety Show, kan? Acara itu disponsori oleh Zengda Group, kan? Kenapa? Hanya karena mereka perusahaan asing dan bosnya orang asing. Sementara saya orang Tiongkok dan perusahaan swasta, Anda memperlakukan saya berbeda? Feng Yu tidak terpikir tentang Zengda Variety Show saat itu. Jika ia terpikir, ia pasti akan berusaha sekuat tenaga meyakinkan CCTV untuk menayangkan program ini. Ini akan menjadi program terpopuler di CCTV dalam beberapa tahun ke depan, dengan jumlah penonton lebih banyak daripada Weather Forecast. Tapi kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak? Anda bisa mensponsori dan memberi judul acara varietas, dan saya juga bisa. Misalnya, Variety Show, yang tayang perdana sebelum Zengda Variety Show tahun lalu, cukup bagus. Bukankah lebih baik kalau diganti menjadi Wind and Rain Variety Show? Namun CCTV tetap tidak setuju. Feng Yu memanfaatkan hal ini, bersikeras bahwa CCTV telah menggunakan idenya, tetapi menolak memberinya kesempatan untuk mensponsori program tersebut, menyiratkan bahwa CCTV tidak disempurnakan. Feng Yu telah menghubungi wakil direktur Jia beberapa kali mengenai masalah ini. Sekarang aku ingin kau membuat pertunjukan untukku, kenapa itu tidak diizinkan? Aku tidak akan membayarmu, kau bahkan belum membicarakan uangnya, jadi kenapa kau tidak setuju? Cheng Baojun berkata dengan wajah sedih, Bos Feng, biar aku laporkan ini ke pimpinan, ya? Dan tolong jangan mempersulitku, ya? Bukan keputusanku untuk memandu Zengda Variety Show, jadi kenapa kau selalu menggangguku? Apa? Feng Yu itu ada di sini lagi? Kita mau bikin acara khusus untuknya? Dia menganggap CCTV seperti rumahnya sendiri dan bebas melakukan apapun. Wakil Direktur Jia sedikit kesal. Feng Yu sudah berkali-kali membuat Cheng Baojun kesal, dan tentu saja dia juga sering mengganggunya. Kalau saja dia tidak menganggap pesta tahun baru Feng Yu cukup sukses dan memberinya banyak prestasi politik, dia pasti sudah lama menentangnya. Sebagai wakil Direktur CCTV, dia diganggu oleh seorang anak laki-laki. Direktur Jia, haruskah aku melepasnya? Tapi bukankah kau bilang kita butuh dia untuk menawar harga saat kita melelang iklan tahun depan di akhir tahun? Inilah alasan terpenting mengapa wakil Direktur Jia dan bahkan CCTV menoleransi Feng Yu. Dengan Feng Yu di sana, mereka tidak khawatir iklan CCTV akan gagal laku. Feng Yu dengan percaya diri menyatakan bahwa ia bisa membeli slot waktu yang tidak terjual di CCTV. Bahkan jika itu berarti membeli semua iklan CCTV. Jika terjadi kesalahan di tahun pertama lelang, wakil Direktur Jia, yang bertanggung jawab atas promosi lelang, akan lalai menjalankan tugasnya. Ia tidak hanya tidak akan dapat menduduki jabatan direktur, tetapi bahkan mungkin kehilangan jabatannya sebagai wakil direktur. Wakil Direktur Jia mengangkat tangannya untuk menghentikan Cheng Baojun pergi dan panggil Feng Yu. Aku ingin bicara dengannya. Oh, Direktur Jia, Anda juga di sini. Direktur Cheng, bukankah Anda sudah memberitahu saya maksud saya? Berapa harga yang diminta CCTV? Berapa banyak yang kau maksud? Aku belum setuju, kata wakil Direktur Jia dengan marah. Feng Yu ini memang suka memanjat tangga. Kenapa kamu tidak setuju? Bukankah kita punya beberapa program yang akan datang tahun ini? Jadi tidak ada kekurangan dana? Meskipun harga iklan tahun ini jauh lebih tinggi daripada tahun lalu, gaji karyawan CCTV, tunjangan, dan biaya produksi program semuanya naik cukup banyak, ya? Dan kudengar sebagian besar dana iklan sudah diinvestasikan untuk gala festival musim semi tahun ini? Senyum Feng Yu licik, dan maksudnya jelas. Aku tahu kalian di CCTV sedang kekurangan uang, dan aku juga tidak kekurangan uang. Aku menawarkan sedikit, bisakah kau menolak? CCTV menghasilkan uang dengan cepat, tetapi menghabiskannya lebih cepat lagi. Direktur Jia, bagaimana kalau saya ceritakan dulu tentang isi program saya?
Baru Anda putuskan apakah cocok? Kalau tidak, saya akan pulang. Kalau cocok, baru kita bahas harganya. Wakil Direktur Jia berpikir, baiklah, apapun yang dikatakan Feng Yu, dia hanya perlu mengatakan itu tidak pantas. Feng Yu sendiri yang mengatakannya. Kalau menurutku acaranya tidak pantas, kau bisa pergi begitu saja. Wakil Direktur Jia mengangguk kalau begitu. Silakan. Feng Yu duduk di kursi dan mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya. Direktur Jia, lihatlah. Ini daftar produk palsu dan berkualitas rendah yang diterbitkan oleh administrasi negara untuk industri dan perdagangan tahun lalu. Dari daftar ini, saya yakin makanan memiliki risiko terbesar. Lagi pula, makanan adalah sesuatu yang kita makan. Barang lain mungkin berkualitas buruk, tetapi jika ini palsu, bisa jadi kita yang mati. Setelah Feng Yu mengatakan ini, Wakil Direktur Jia duduk tegak, mengambil informasi dan memeriksanya dengan saksama. Setelah Wakil Direktur Jia memperhatikan sejenak, Feng Yu melanjutkan, mari kita lakukan survei tentang keamanan pangan. Di antara bahan makanan, beras, tepung, minyak, garam, daging, telur, dan sayuran adalah yang paling representatif, jadi kita akan memilih salah satunya. Untuk menarik lebih banyak perhatian penonton, kita akan memilih daging yang paling mahal. Wakil Direktur Jia mengangguk. Masuk akal. Semakin mahal suatu barang, semakin banyak orang yang peduli. Kalau berasnya agak palsu, apa masalahnya? Cuma pasirnya saja. Masih bisa dimakan setelah dibersihkan sedikit. Telur tidak mungkin palsu. Paling-paling, telurnya busuk. Kualitasnya bisa diketahui dengan mengocoknya sebelum dibuka. Mencuci sayuran beberapa kali tidak masalah. Jika minyak kedelai berkualitas buruk, Anda bisa langsung tahu hanya dengan sekali gigit. Dulu, tidak ada yang namanya minyak selokan. Garam dikontrol oleh negara, jadi tidak ada yang palsu. Babi, ada babi palsu? Maksudmu babi dari babi yang sakit? Jumlahnya tidak banyak. Kan banyak sekali babi sakit yang dijual? Ada puluhan, tapi tidak ada gunanya untuk program khusus. Feng Yu mengangguk. Ya, tapi kebanyakan dari mereka menjual barang berkualitas rendah seolah-olah bagus untuk mendapatkan harga tinggi. Ini penipuan besar-besaran. Negara kita sedang diawasi dunia saat ini. Media asing memberitakan begitu banyak tentang negara kita setiap hari. Jika mereka tahu negara kita penuh dengan barang palsu, apa yang akan mereka tulis? Apa yang akan mereka katakan? Ini, mungkinkah seserius itu? Bagaimana mungkin daging babi dijual dengan kualitas rendah? Wakil Direktur Jia merasa Feng Yu melebih-lebihkan. Sederhana saja, daging yang disuntik air. Mereka memasukkan pipa air ke mulut babi dan memompa air ke dalamnya dengan deras sampai ia mati lemas. Dengan cara ini, babi akan memiliki 10% lebih banyak daging. Bagaimana bisa dagingnya tiba-tiba menjadi lebih banyak? Semuanya air. Ketika Anda menuangkannya ke dalam panci di rumah, panci itu akan pecah. Metode lain adalah menggunakan jarum suntik untuk menyuntikkan air ke dalam daging babi, yang dapat meningkatkan berat badan lebih dari 15%. Jarum suntik itu mungkin jarum suntik sekali pakai yang dibuang untuk vaksinasi. Apakah menurut Anda daging babi itu masih bisa dimakan? Di kehidupan sebelumnya, ketika Fokus interview pertama kali ditayangkan, ia pernah membintangi program ini, dan langsung menjadi hit. Kini, Feng Yu telah memberinya pemberitahuan sebelumnya, karena memang ada daging yang disuntik air di pasaran. Feng Yu melanjutkan, apa tujuan melayani Anda, kita? Bukankah untuk melayani rakyat? Apakah menurutmu masalah ini relevan dengan kehidupan rakyat? Apakah penting? Tapi kalau kau tahu, kau bisa menelepon polisi, kata Wakil Direktur Jia setelah berpikir sejenak. Saya sudah menelepon polisi, tapi polisi setempat dan para penjahat semuanya bersekongkol. Tidak ada yang bertindak. Beberapa bahkan mendapat dukungan pemerintah. Mereka tidak memakannya sendiri, tapi menjualnya ke pemerintah kota. Menurut Anda, apakah ini tidak etis? Haruskah mereka ditindak tegas? Wakil Direktur Jia terkejut polisi tidak peduli, dan pemerintah mendukung mereka. Bagaimana mungkin aku berbohong tentang hal seperti ini? Jika CCTV memproduksi program yang berfokus pada mata pencaharian masyarakat, bukankah surat pujian dari masyarakat akan mengalir deras seperti kepingan salju? Feng Yu terus menggoda. Itu tidak benar. Kenapa kedengarannya seperti tidak ada manfaatnya bagimu? Kalau tidak ada manfaatnya, kenapa kau membayar kami untuk membuat program? Wakil Direktur Jia menatap Feng Yu dengan curiga. Bagaimanapun ia melihatnya, ia merasa Feng Yu bukanlah orang yang begitu mulia. Feng Yu tersenyum canggung. Yah, semua daging babi ini dijual dengan nama babi Tianpeng. Babi Tianpeng ini adalah merek yang didirikan ayahku. Bukankah ini merusak reputasi merek kita? Bagaimana kita akan menjual daging babi di masa depan? Wakil Direktur Jia berpikir dalam hati. Seperti yang diduga, insiden daging babi ini ada hubungannya dengan Feng Yu. Orang ini tidak begitu baik dan peduli dengan nasib orang lain. Kenapa dia bicaranya begitu angkuh? Baiklah kalau begitu,
Jadi maksudmu acara ini juga akan membantumu mengungkap pemerintah daerah yang melindungi produk palsu dan jelek? Tentu saja, orang-orang itu hanya duduk di sana, tidak melakukan apa-apa selain makan dan minum. Mereka merusak citra negara kita dan citra anggota partai kita. Wakil Direktur Jia memutar bola matanya ke arah Feng Yu. Kurasa syuting film ini akan memakan waktu setidaknya seminggu. Dan beberapa tim harus bepergian ke berbagai lokasi untuk syuting. Waktunya sempit dan tugasnya berat. Soal biayanya, kurasa setidaknya 100.000 yuan, atau bahkan lebih dari 200.000 yuan. Feng Yu dengan cekatan mengeluarkan beberapa kaset video dari tasnya. Saya sudah menyewa seseorang untuk merekam acara ini. Masih ada beberapa jurnalis yang teliti. Selembar kertas ini ada tanda tangan mereka, dan nomor kaset videonya ada di belakang. Para jurnalis punya satu permintaan untuk menyebutkan nama mereka saat meliput acara ini. Jadi, bisakah bayarannya diturunkan sedikit? Bagaimana kalau 10.000 yuan? Wartawan yang sungguh teliti macam apa ini? Kalau diberi uang dan disuruh merekam, mereka bisa jadi terkenal di CCTV dan jadi terkenal di seluruh negeri. Para reporter ini pasti akan merekam dan mengeditnya. Materinya banyak sekali. Cukup untuk CCTV membuat program 2 jam. Wakil Direktur Jia. Jadi dia sendiri yang menyiapkan programnya? Orang ini benar-benar datang dengan persiapan yang matang. Saya rasa 10.000 yuan tidak perlu, tapi kami baru saja menyiapkan 2 program untuk 3 saluran, dan kami agak kekurangan dana. Bisakah Anda mensponsori sebagian? Saya bisa memasang iklan di akhir kredit. Saya ingin kredit pembuka, dan saya ingin penempatan barang-barang di lokasi syuting. Feng Yu segera menjelaskan persyaratannya. Meskipun Channel 3 tidak memiliki banyak penonton, itu tetaplah sebuah iklan untuk sebuah acara. Ia bisa mempromosikan pelembab gelas, yang pasar utamanya adalah Beijing. Setuju? Tolong bicara dengan Cheng Baojun tentang jumlah spesifiknya. Negosiasi berjalan lancar. 300.000 yuan ditambah 10 pelembab udara digunakan untuk mensponsori kedua program selama setahun. Iklan pelembab udara diputar sebelum program dimulai. Feng Yu cukup puas. Meskipun sponsor ini tidak akan menghasilkan banyak uang, dan bahkan mungkin mengakibatkan sedikit kerugian, yang terpenting adalah hal itu akan mendekatkannya dengan CCTV. Yang ia inginkan adalah ketika CCTV membutuhkan uang atau tidak bisa menjual iklan, orang pertama yang akan mereka pikirkan adalah dirinya. Feng Yu. Program CCTV ini juga sangat penting. Feng Yu merasa ini adalah kesepakatan yang luar biasa karena bisa menyelesaikan hal sebesar ini hanya dengan 300.000 yuan. Feng Yu memberitahu Zhang Ming bahwa mereka akan bernegosiasi sementara dengan peternakan babi koperasi tersebut. Bukankah mereka pikir mereka juga bisa menjual babi Tianpeng? Dalam beberapa hari, mereka akan berinisiatif menghubungi kita. Saat itu, syarat kerja sama tidak akan sama lagi seperti sekarang. Meskipun Zhang Ming tidak tahu mengapa Feng Yu berkata begitu, jelas bahwa Feng Yu telah menemukan solusi. Ia menduga bahwa Feng Yu mungkin telah menekan atasannya. Namun, ia tidak dapat menebak bagaimana Feng Yu melakukannya. 3 hari kemudian, CCTV menyiarkan episode At Your Service ini, yang menyebabkan kegemparan di seluruh negeri. Apa? Babi Tianpeng yang mereka beli itu palsu? Itu babi lokal? Berpura-pura jadi babi Tianpeng? Gila! Aku sudah bayar mahal cuma buat beli babi Tianpeng, dan ternyata palsu. Daging babi lokal itu palsu. Tapi kenapa ada daging yang disuntik air? Pantas saja daging babinya selalu terasa basah saat saya membawanya pulang. Ternyata dagingnya tidak dibekukan, melainkan disuntik air. Ya ampun, ternyata ada pengusaha nakal yang menjual babi sakit dan babi beras sebagai babi Tianpeng. Orang-orang akan sakit jika memakan babi-babi ini. Wali kota, sesuatu yang buruk telah terjadi. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi di peternakan babi di daerah kita. Apa yang terjadi di peternakan babi? Apa ada demam babi? Hakim daerah dengan tenang mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya. Waktu itu sudah lewat jam kerja. Kenapa dia menelepon? Tidak bisakah dia membicarakannya besok? Lebih parah lagi. Mereka ditampilkan di CCTV, At Your Service. Entah bagaimana, seorang reporter diam-diam merekam insiden mereka menjual daging babi berpenyakit, dan sekarang seluruh negeri mengetahuinya. Apa? Kok kamu bisa ceroboh banget? Aku ngerti. Aku bakal bersin besok. Hakim daerah baru saja menutup telepon ketika telepon di rumah berdering lagi. Ada apa dengan daerahmu? Sebuah peternakan babi ternyata menjual babi sakit dan mati. Bahkan mengatasnamakan babi Tianpeng milik orang lain. Sekarang pemerintah pusat mulai memperhatikan. Kau benar-benar mempermalukan wali kota kita. Masalah ini akan segera ditangani. Siapapun yang terlibat akan dihukum berat. Besok, kota kita akan meluncurkan operasi khusus untuk menindak tegas produk palsu dan berkualitas buruk. Sasaran pertamanya adalah babi ini. Hakim daerah menutup matanya. Semuanya sudah berakhir. Peternakan babi milik saudara iparnya tak bisa diselamatkan. Jika tim investigasi kota tidak bisa menipunya besok, ia akan terlibat. Maka ia akan tamat. Kejadian serupa telah terjadi di banyak tempat. Ketika mereka melihat acara itu,
Wajah mereka langsung muram. Bagaimana mungkin masalah sekecil itu bisa mendapat perhatian sebesar itu dari para petinggi? Apalagi ketika mereka secara khusus disebutkan dalam acara itu, mustahil mereka bisa menyangkalnya. Satu-satunya solusi sekarang adalah menghilangkan efek buruknya dalam waktu sesingkat mungkin. Semalam, para pedagang babi di mana-mana yang menjual babi Tianpeng palsu mendengar kabar buruk pemerintah pusat tahu tentang babi Tianpeng palsu dan sedang mencermatinya. Kami semua terindikasi. Para pemimpin yang memiliki babi Tianpeng palsu di wilayah hukum mereka hampir gila. Para petinggi memanggil satu persatu, memarahi dan bahkan memarahi mereka. Sungguh memalukan di depan seluruh negeri. Hasilnya, kampanye gencar untuk menindak tegas babi Tianpeng palsu diluncurkan di seluruh negeri. Banyak peternakan babi yang kembali bergairah berkat merek Tianpeng Pig. Tindakan keras pemerintah tentu bukan sekadar omong kosong, kan? Mereka baru ingat bahwa perusahaan pertanian dan produk sampingan Taihua telah lama memperingatkan mereka bahwa penyalahgunaan merek Tianpeng Pig akan mengakibatkan sanksi hukum. Tapi orang-orang ini awalnya tidak menganggapnya serius. Pemerintah daerah tidak peduli. Apa yang bisa kalian, sebuah perusahaan, lakukan terhadap kami? Akibatnya, pemerintah daerah tiba-tiba mulai turun tangan, dan ketika mereka bertindak, mereka sangat tegas. Denda dijatuhkan, peternakan babi ditutup, kendaraan pengangkutnya disita, dan uang hasil curian mereka disita. Para pemilik peternakan babi, perantara, dan penjual daging babi ini semuanya dihukum berat. Baru pada titik inilah mereka menyesali perbuatannya. Para pemimpin yang hubungannya tidak jelas dengan rakyat itu pun satu persatu merasakan buah pahitnya, ada yang diundang minum teh atau langsung dipenjara. Awalnya, berkat babi Tianpeng, mereka semua menghasilkan banyak uang akhir-akhir ini. Mereka pikir tahun ini, mereka bisa mendapatkan penghasilan setidaknya 2 kali lipat dari tahun lalu dan hidup makmur sejak saat itu. Namun, tanpa diduga, hal seperti itu benar-benar terjadi dan terbongkar oleh program CCTV. Saya dengar para petinggi pemerintah pusat telah bersuara, mendesak kita untuk menindak tegas perilaku seperti ini dan mencegahnya terulang kembali. Merekalah korban pertama. Begitu pemerintah serius, semua urusan jadi mudah diselesaikan. Dalam waktu kurang dari 3 hari, sebagian besar kios babi di seluruh negeri yang dulu menjual babi Tianpeng lenyap. Pada saat ini, perwakilan dari perusahaan pertanian dan produk sampingan Taihua muncul kembali dan mulai berbicara dengan para pemilik peternakan babi. Kali ini, mereka tidak hanya berbicara tentang akuisisi saham, tetapi juga tentang akuisisi perusahaan. Kini semua pemilik peternakan babi menderita kerugian besar dan bahkan tidak mampu membayar denda. Pemerintah daerah telah menyatakan bahwa jika mereka tidak mampu membayar denda, peternakan mereka akan disita dan dinasionalisasi. Jika peternakan babi disita, mereka tidak akan punya uang tersisa. Jika mereka menjualnya ke perusahaan pertanian dan produk sampingan Taihua, setidaknya mereka masih punya uang tersisa dan kesempatan untuk bangkit kembali. Namun, begitu negosiasi dimulai, semuanya gagal. Awalnya, mereka berdiskusi dengan perusahaan produk pertanian Taihua tentang berapa banyak ekuitas yang akan mereka investasikan dan berapa banyak saham yang akan mereka terima sebagai imbalannya. Kesepakatan hampir tercapai, tetapi kemudian perwakilan perusahaan produk pertanian Taihua tiba-tiba mengundurkan diri. Kali ini, mereka jelas-jelas memanfaatkan situasi dan membatalkan semua ketentuan awal. Mereka tidak hanya bisa membeli saham, tetapi juga harus mengakuisisi seluruh perusahaan. Harga belinya terlalu rendah. Jumlah uang ini hanya dapat ditukar dengan 70% saham peternakan babi mereka, yang berarti mereka tidak mendapat keuntungan sama sekali. Namun, perwakilan dari perusahaan produk pertanian dan sampingan Taihua berkata, zaman telah berubah. Harganya dulu satu, sekarang berbeda. Jika Anda tidak setuju, silakan. Kami akan segera menuntut Anda. Apakah Anda pikir denda pemerintah adalah akhir dari segalanya? Kami akan menuntut Anda, dan Anda tetap harus membayar. Dan situasinya semakin memburuk. Apakah Anda pikir denda dan kompensasi adalah akhir dari segalanya? Anda bahkan mungkin akan dipenjara bertahun-tahun. Kami tidak akan menuntut Anda, tetapi Anda harus berkompromi mengenai harga pembelian. Semua babi di kandang Anda harus dijual. Kami akan memelihara babi generasi baru, menggunakan metode pemberian pakan ilmiah dari peternakan Tianpeng dan pakan yang diformulasikan secara ilmiah. Babi-babi ini disebut babi Tianpeng. Alasan utama kami membeli peternakan babi Anda adalah karena kami menyukai lokasinya. Kami akan merenovasi semua kandang babi ini dan mengubahnya menjadi peternakan babi modern. Kelompok orang ini jelas tidak bisa melakukan ini. Bayarannya sangat kecil. Setelah mereka membayar denda, apa yang tersisa? Maka mereka semua menggunakan macam-macam tipu daya. Ada yang memberi suap, ada yang berbuat curang, ada yang berlaku tiran, bahkan ada yang menghilang. Zhang Ming meminta para negosiator untuk mengabaikannya. Siapapun yang dapat menyelesaikan kesepakatan dalam waktu sesingkat mungkin akan menerima bonus tertinggi, tidak kurang dari 10.000 yuan. Siapapun yang terbukti menerima suap tidak hanya akan dipecat, tetapi juga akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum dan diserahkan ke polisi. Kenyataannya,
Perusahaan produk pertanian Taihua mustahil membeli semua peternakan babi ini. Mereka tidak punya dana atau tenaga untuk melakukannya. Lebih lanjut, beberapa peternakan kecil tidak perlu dibeli. Sebagian besar peternakan tersebut tetap akan diakuisisi melalui merek Tianpeng Pig. Namun, peternakan babi terbesar di sini tidak lebih kecil dari peternakan babi Tianpeng, dan semuanya merupakan unit setingkat kota. Inilah yang benar-benar ingin dibeli Zhang Ming dan diubah menjadi pabrik cabang. Renovasi peternakan babi juga sangat merepotkan. Karena masalah tata letak, mustahil untuk meniru desain peternakan babi Tianpeng. Oleh karena itu, Zhang Ming meminta Profesor Su untuk meninjaunya kembali. Jika Profesor Su merasa renovasi tersebut dapat berhasil dan biaya penelitiannya masuk akal, beliau akan membahasnya sebagai akuisisi dan berusaha untuk benar-benar mengakuisisinya. Untuk segala sesuatu yang tidak sesuai, ia berbicara tentang akuisisi dan investasi merek, tetapi pada akhirnya, ia hanya akan berinvestasi pada merek. Zhang Ming masih berada di Tianfu, bernegosiasi dengan peternakan babi terbesar yang bertanggung jawab atas insiden ini. Ia bertekad untuk menutup peternakan ini karena produksi babi di wilayah Sichuan termasuk yang tertinggi di negara ini. Misalnya, sosis H merek Kyudu, yang saat ini merupakan merek terbesar di negara ini, sebagian besar dibuat dari babi Sichuan. Dengan mengakuisisi lahan peternakan besar di sini, kami dapat segera membangun merek babi Tianpeng di provinsi sekitar dan membalikan reputasi buruk babi Tianpeng selama ini. Tuan Zhang, Anda tidak mengalami kondisi ini beberapa hari yang lalu. Bukankah terlalu cepat untuk mengubahnya? Beberapa hari yang lalu adalah beberapa hari yang lalu, dan hari ini adalah hari ini. Kamu mencuri merek babi Tianpeng kami dan diselidiki serta dihukum oleh pemerintah. Kerugiannya pasti cukup besar, kan? Jika kamu tidak menjualnya kepadaku, kamu tidak akan mampu membayar denda dan pinjaman bank. Kamu tidak hanya akan kehilangan peternakan babimu, tetapi kamu juga akan dipenjara, kata Zhang Ming tegas. Tuan Zhang, Anda tidak bisa menurunkan persyaratannya begitu tiba-tiba. Bukankah Anda hanya memanfaatkan situasi? Zhang Ming tersenyum tipis. Aku sudah memberimu kesempatan. Jangan lupa, kita bisa mengungkap ini kepada atasan dan menyelesaikan masalah kalian semua. Apa kau tidak ingin memikirkan alasannya? Feng Yu mendengarkan laporan Zhang Ming dan mengangguk puas. Zhang Ming telah melakukan pekerjaan yang baik dalam tata letak industri dan negosiasi akuisisi. Kali ini, ia tidak hanya berhasil mendirikan lebih dari selusin peternakan babi koperasi di seluruh negeri, tetapi juga mengakuisisi 4 peternakan babi skala besar dan saat ini sedang dalam proses renovasi. Menurut Zhang Ming, Tianpeng Pig sudah menjadi merek babi terbesar di Tiongkok. Namun, pemasarannya belum sepenuhnya merata di seluruh negeri, hanya menjangkau beberapa kota besar. Seiring pabrik pakan babi yang diakuisisi mulai berproduksi, pakan babi merek Taihua akan menjadi populer di seluruh negeri. Secara keseluruhan, ia cukup puas dengan kinerja Zhang Ming. Selama Zhang Ming benar-benar dapat mempromosikan merek Tianpeng Pig secara nasional dalam waktu 3 tahun dan menjadikannya merek daging babi yang diakui, ia akan memperbarui kontrak Zhang Ming dengan gaji tinggi dan, seperti yang dijanjikan, memberinya sejumlah bonus saham. Masalah Tianpeng Pig akhirnya berakhir, dan Feng Yu akan pergi ke Moskow untuk berbicara baik-baik dengan Kirilenko tentang pengembangan industri pertambangan. Saat keluar dari pesawat, Feng Yu melihat Kirilenko melambai padanya dari bawah. Begitu ia mendekat, Feng Yu kembali menikmati pelukan hangat Kirilenko. Sial, nggak bisa peluk orang ini lebih lembut lagi? Siapa sih yang mau dicekiknya? Feng, akhirnya kamu di sini. Ayo pergi. Sesuai adat Tionghoa MU, setelah kita turun dari pesawat, seharusnya ada jamuan penyambutan. Ayo kita minum-minum. Ekspresi Feng Yu berubah. Kakak Ji, untuk saat ini kita tidak perlu mengadakan pesta penyambutan. Bagaimana kalau kita mengobrol dulu? Sialan, itu kan pesta penyambutan, jelas-jelas kau mau membuatku mabuk. Dengan kebiasaan minum Kirilenko, kalau di timur laut, Feng Yu bahkan dia akan melihat hidangan panas pertama. Kirilenko menunjukkan ekspresi agak menyesal. Baiklah, mari kita istirahat dulu. Saya juga akan bercerita tentang perusahaan pertambangan kita. Kami telah mengakuisisi total 5 jenis dan 12 tambang besar. Saat kami membelinya, harganya agak murah, tapi sekarang harganya sudah naik cukup tinggi. Anda seharusnya tahu semua ini. Seperti yang Anda katakan, kami bisa mengurangi volume penambangan sekarang agar tidak rugi. Tapi kapan kami akan meningkatkan volume penambangan? Kami tidak bisa berhenti menghasilkan uang dari tambang ini, kan? Kirilenko agak tertekan. Ia telah menginvestasikan seluruh kekayaannya di perusahaan pertambangan, tetapi Feng Yu bersikeras bahwa sekarang bukan waktu yang tepat untuk menjual mineral-mineral tersebut karena nilainya terlalu rendah. Dan ia hanya ingin Kirilenko menjalankan perusahaan hingga mencapai titik impas. Mata pencaharian Kirilenko saat ini sebagian besar bergantung pada impor komoditas kecil dari Tiongkok. Berapa banyak uang yang bisa ia hasilkan dalam sebulan? Setelah Uni Soviet resmi runtuh, ia hanya bisa menjualnya di dalam Rusia, yang sangat mengurangi keuntungannya.
Seorang taipan pertambangan dengan kekayaan bersih puluhan miliar atau bahkan ratusan miliar dolar AS kini hanya memiliki 1 atau 2 juta dolar AS. Kesenjangannya terlalu besar. Harga minyak tidak akan naik dalam waktu dekat. Harganya baru akan naik sekitar tahun 1994. Sebelum itu, kami hanya akan menambang sampai mencapai titik impas, menghasilkan sedikit keuntungan agar kami dapat meningkatkan peralatan pertambangan kami. Hal yang sama berlaku untuk besi, mangan, dan mineral logam lainnya. Harga tidak akan banyak berubah untuk saat ini, tetapi seiring meningkatnya permintaan, harganya pasti akan naik. Kami mungkin akan meraup untung besar pada akhir abad ini. Kirilenko menatap Feng Yu dengan ekspresi tertipu di wajahnya. Kamu baru bisa menghasilkan uang di akhir abad ini, dan kamu ingin aku menginvestasikan semua kekayaanku di pertambangan sekarang? Feng Yu merentangkan tangannya dan berkata, aku tidak menyangka kau akan membeli sebanyak itu. Lagi pula, aku sudah berinvestasi lebih banyak daripada kau. Jangan khawatir. Aku berjanji mulai akhir abad ini, asetmu akan meroket. Pada akhir abad ini, akan ada babak baru kenaikan harga energi dan mineral. Dan pada saat itu nilai pasar perusahaan pertambangan ini tidak akan mengalami masalah untuk meningkat beberapa kali lipat. Lagi pula, Feng Yu memiliki kegunaan lain untuk mineral ini, jadi dia tidak bisa menggunakannya untuk saat ini. Lagi pula, jika Kirilenko tidak membeli mineral-mineral itu, Amerika yang akan membelinya. Bukankah itu kerugian Rusia? Bukankah sebagian besar uang yang Anda gunakan untuk membeli mineral-mineral itu pinjaman? Pada saat Anda melunasi pinjaman di akhir abad ini, dengan rubel yang terdepresiasi 1000 kali lipat, Anda pada dasarnya akan mendapatkan mineral-mineral kaya ini secara cuma-cuma. Soal dana, Kirilenko bungkam. Memang, Feng Yu menginvestasikan lebih banyak uang daripada dirinya, tetapi ia memegang lebih sedikit saham daripada dirinya. Saudara Ji, setelah runtuhnya Uni Soviet, apakah jabatan ayahmu banyak naik jabatan? Beritahu Kirilenko sesuatu yang akan membuatnya senang, agar dia tidak terus-terusan memikirkannya. Pada akhir tahun lalu, Uni Soviet akhirnya runtuh, sebuah fakta yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Rusia dan bekas sekutu Soviet lainnya, dan bahkan seluruh dunia, akhirnya memasuki era pasca Soviet. Hahaha, ayahku sekarang Letnan Jenderal di Angkatan Darat. Kirilenko sangat bangga. Di usia ayahnya, bukan masalah baginya untuk menjadi jenderal di masa depan. Apalagi, ia akan menjadi jenderal di cabang tempur utama, dengan kekuatan yang besar. Awalnya, ayahnya hanyalah seorang mayor jenderal yang bertanggung jawab atas logistik. Ia pikir itulah puncak karirnya. Tetapi ia tidak pernah menyangka akan mendapat kesempatan menjadi jenderal di cabang tempur utama. Kakak tertuanya, juga berkat status ayahnya, menjadi perwira Angkatan Laut kelas 2, dan dalam 2 tahun, ia pasti akan mudah dipromosikan menjadi perwira kelas 1. Semua ini berawal dari dukungan tegas ayahnya terhadap Yelikin. Khususnya, Yelikin diingatkan bahwa pihak oposisi akan melancarkan kudeta, menempatkan Kiaofu dalam tahanan rumah, dan bahkan menempatkan Yelikin dalam tahanan rumah dan membunuhnya. Yelikin telah mengambil tindakan pencegahan, yang memungkinkannya untuk merespons dengan cepat dan tepat setelah kudeta, yang mengarah pada situasi saat ini. Rusia kini telah mewarisi seluruh aset Uni Soviet di luar negeri, sementara Belarus dan Ukraina hanya menerima sebagian dari aset internal Uni Soviet. Wajar jika dikatakan bahwa keuntungan gabungan yang diterima oleh semua sekutu lainnya lebih kecil daripada yang diterima Rusia sendiri. Tanpa beban ini, kebangkitan Rusia hanyalah masalah waktu. Selain itu, peralatan industri Soviet yang dijual Kirilenko kepada Feng Yu sebagian besar berasal dari sekutu Soviet lainnya. Ia pada dasarnya tidak menyentuh peralatan industri berat negara itu dan tidak akan membelinya meskipun pihak lain menjualnya kepadanya. Hal ini juga mengurangi banyak hambatan bagi Rusia untuk memulihkan kejayaan industrinya. Hal ini, tentu saja, tidak luput dari perhatian tim Yeltsin. Karena Rusia tidak dirugikan, mereka tidak melanjutkan kasus Kirilenko. Hal ini, pada gilirannya, melemahkan sekutu lainnya, yang selanjutnya memungkinkan Rusia mempertahankan dominasinya di Eropa Timur. Ukraina dan Belarus, khususnya, menjadi negara yang paling banyak disita peralatannya. Mereka sangat gembira, karena melihat kedua negara itu bersaing dengan Rusia untuk mendapatkan aset Soviet di luar negeri. Kirilenko akhirnya berhenti bertugas di militer dan menjadi pengusaha. Ia mewariskan impian militer ayahnya kepada kakak tertuanya, yang kini dapat hidup bahagia dan kaya. Misalnya, sekarang, karena ayahnya naik jabatan dan naik kekuasaan, ia telah menjadi salah satu tokoh teratas dalam lingkaran generasi kedua Rusia. Selamat, tapi aku masih butuh bantuanmu untuk menyelesaikan tugas yang kukatakan terakhir kali. Ini tidak mendesak, tapi harus diselesaikan secepatnya. Saya sedang menyelidikinya untuk Anda. Kemungkinannya kecil untuk negara kita, tetapi membeli dari bekas sekutu Uni Soviet seharusnya tidak menjadi masalah. Kirilenko bingung. Mengapa Feng Yu membeli itu? Apakah dia membutuhkannya? Atau apakah Feng Yu membelinya untuk negaranya? Tapi negaranya sekarang bisa memproduksi produknya sendiri. Tidak perlu membeli produk Soviet, kan? Dalam beberapa tahun,
Produk-produk lama ini akan usang. Tidak apa-apa, aku bisa menunggu. Selama Kirilenko setuju, Feng Yu merasa lega. Kredibilitas Kirilenko masih bagus. Setidaknya dia tidak pernah menyesali apa yang dia janjikan kepada Feng Yu. Feng, bisakah kamu menambahkan lebih banyak barang untuk bulan depan? Setelah runtuhnya Uni Soviet, meskipun barang-barang konsumsi Rusia mulai pulih secara terencana, pemulihannya masih jauh dari selesai. Sebaliknya, pasar barang-barang konsumsi semakin terbuka. Kirilenko ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan lebih banyak uang agar ia dapat menikmati hidup dengan lebih baik. Tidak masalah. Selama masih ada ruang di kereta militer, aku akan memuat sebanyak yang kau mau. Aku bisa mengantar barangnya dulu dan membayarnya nanti. Mereka berdua memiliki kerjasama senilai 10 hingga 20 miliar dolar AS. Apakah mereka masih kekurangan beberapa juta dolar? Feng, kamu benar-benar saudaraku yang baik. Setuju. Kali ini kamu isi keretanya untukku, dan aku akan membayarmu saat barangnya tiba. Sudah malam, ayo kita minum, kata Kirilenko sambil melihat arlojinya. Sial, bukannya sudah malam? Kita makan saja, ya? Feng Yu diseret keluar ruangan oleh Kirilenko. Ia terus berpikir bagaimana caranya agar bisa lolos dari mabuk-mabukan. Ayo, Feng, kita minum untuk perusahaan pertambangan kita. Sial, sepertinya aku tidak bisa lolos begitu saja. Feng Yu tidak punya pilihan selain mengangkat kepalanya dan meminumnya. Aduh, kenapa aku harus minum vodka sekuat ini? Anggur merah saja sudah cukup. Rasa garis di tenggorokan ini benar-benar menyegarkan. Tepat ketika Feng Yu hendak menggigit daging sapi rebus itu, Kirilenko sudah mengisi gelasnya lagi. Astaga, bisa dituang lebih pelan gak? Terus, apa kita harus pakai gelas sebesar itu untuk minum? Lebih baik pakai gelas anggur kecil saja. Ayo, Feng, kamu janji akan memberiku lebih banyak produk Cina kali ini. Aku ingin berterima kasih padamu. Bersulang. Setelah mengatakan itu, Kirilenko mengangkat kepalanya dan melakukannya lagi. Feng Yu menatap gelas anggur dengan wajah getir. Kakak Ji, aku tidak bisa minum banyak. Bagaimana kalau kita minum pelan-pelan? Dengan begitu kita bisa mengobrol lebih lama. Hei, kita bisa ngobrol kapan saja. Jarang sekali kita duduk bersama dan minum-minum. Apa kau tidak berencana untuk tinggal beberapa hari kali ini? Kita bisa ngobrol lagi besok. Ayolah, bukankah mereka bilang orang Tionghoa sangat murah hati, terutama yang dari Tiongkok Timur Laut? Gila, kamu juga tahu ini? Siapa yang bilang begitu? Feng Yu meminum cangkir kedua dengan susah payah, lalu cepat-cepat menutup cangkir itu dengan tangannya, menolak membiarkan Kirilenko mengisinya lagi. Feng, apa maksudmu menutup gelas dengan tanganmu? Tahun lalu, waktu aku minum bareng kamu bilang di Tiongkok, kamu nggak boleh minum kalau umurnya di bawah 18 tahun. Kamu sudah 18 tahun ini, kan? Kenapa kamu nggak minum? Feng Yu. Aku sudah mabuk tahun lalu. Aku miliarder, bisa dibilang orang terkaya di Tiongkok daratan. Apa aku harus digendong setiap kali minum denganmu? Kelewatan banget. Kalau berani, yuk, kita adakan kompetisi minum bir. Sebagai orang Harbin, aku nggak takut sama siapapun soal bir. Nah, buat yang nggak perlu ke toilet, yuk, kita adakan kompetisi kandung kemih. Kak Ji, begini, aku datang ke rumahmu karena ingin mencoba bir lokal. Bagaimana kalau kamu belikan aku bir untuk dicoba? Ayo, kita ganti ke bir dan minum segelas demi segelas untuk melihat siapa yang bisa sampai di bawah meja duluan. Besok kamu minum banyak bir, jadi ayo kita minum ini hari ini. Ini vodka terbaik dari Rusia, bukan? Vodka terbaik di dunia. Aku nggak akan kasih ke siapa-siapa lagi. Feng Yu sebenarnya ingin berkata, Kakak Ji, perlakukan saja aku sebagai orang biasa. Kak Ji, begini, aku tidak bisa minum banyak, dan kita masih harus membicarakan banyak hal besok. Lagi pula, aku bahkan belum makan sedikit pun, aku lapar. Ceka kamu ini orangnya membosankan banget. Oke, kita minum lagi aja. Satu gelas aja nggak apa-apa, kan? Sial, satu cangkir lebih dari 3 TL. 3 cangkir itu setara dengan 1 kilogram minuman keras, atau vodka kental. Feng Yu sudah punya firasat kalau makanan yang dimakannya malam ini mungkin akan keluar dari atas. Tunggu, tuang anggurnya, mengapa saya tidak bisa meraih botolnya? Feng Yu tiba-tiba teringat bagaimana kakak iparnya bahkan belum minum sedikit pun ketika ia memintanya untuk membuat Kirilenko mabuk. Tiongkok memang penuh tipu daya untuk membuat orang minum. Karena dia sudah menjadi kakak yang jujur, tidak bisakah aku membuatnya mabuk dulu? Kak Ji, biar aku saja. Karena kamu sudah bilang begitu, ayo kita minum sepuasnya hari ini. Aku tidak akan minum banyak, tapi kamu harus minum yang banyak. Setelah Feng Yu mengatakan ini, Kirilenko segera menjadi jauh lebih bahagia. Maka Feng Yu mulai mengisi cangkir Kirilenko, menuangkan sedikit, lalu meminumnya tanpa berkata apa-apa. Kirilenko tidak memperhatikan, dan mengira Feng Yu akhirnya bersenang-senang. Jadi ia pun meminumnya sambil menengadahkan kepalanya.
Feng Yu menuangkan segelas anggur lagi untuk Kirilenko, sambil bersikap sangat penuh perhatian. Setelah beberapa saat, Feng Yu merasa dirinya mabuk, dan Kirilenko di seberangnya juga mabuk. Feng, hari ini adalah saat paling menyenangkan yang pernah kulewati saat minum bersamamu. Ayo kita ngobrol seru malam ini. Ya ampun, cuma orang bodoh yang mau sekamar sama kamu. Dengkurmu itu bisa pecahin kaca, dan aku bahkan gak boleh tidur. Aku belum bisa kentut, menggertakkan gigi, dan mendengkur. Kak Ji, sebaiknya kamu pulang hari ini. Tidak nyaman bagi kita untuk tetap bersama. Kirilenko tiba-tiba tersenyum. Ya, memang merepotkan. Baiklah, aku akan meminta seseorang mengantarmu pulang. Aku akan menjemputmu besok dan mengantarmu ke perusahaan tambang kami. Feng Yu makan sesuatu dan diantar kembali ke hotel oleh Kirilenko. Begitu memasuki kamar, ia merasa seperti sedang diserahkan kepada orang lain. Feng Yu membuka matanya dengan linglung. Kenapa Nana ada di sini? Apa aku sudah pulang? Pakaian Feng Yu dilepas, dan ia merasakan seseorang menyeka seluruh tubuhnya dengan handuk hangat. Nana sangat baik dan perhatian. Feng Yu mengulurkan tangannya, menarik Nana ke dalam pelukannya, lalu berguling dan menekannya. Nenek, jangan pergi, biarkan aku menciummu. Hah? Kenapa payudaramu mengecil? Aku pasti kebanyakan minum. Aku cuma pernah dengar kalau payudaramu membesar, tapi nggak pernah mengecil. Di tengah malam, Feng Yu terbangun dengan mengantuk. Di meja samping tempat tidur ada segelas air. Ia mengambilnya dan meneguknya. Itu masih air madu. Di mana ini? Sepertinya kita tidak di rumah. Ngomong-ngomong, aku di Moskow, dan ini seharusnya kamar hotel. Feng Yu menggelengkan kepalanya, pergi ke kamar mandi untuk menyiram toilet, lalu kembali ke tempat tidur. Saat ia membalikkan badan, ia merasakan tubuh hangat dalam pelukannya. Ia memeluknya dengan terampil. Tepat saat ia hendak melanjutkan tidurnya, ia tiba-tiba terbangun. Ini di Moskow, bukan di rumah, dan ada seorang wanita di tempat tidurnya. Feng Yu melompat dari tempat tidur dan segera menyalakan lampu. Tuan Feng, mau air? Saya akan ambilkan air panas. Gadis itu terbangun oleh cahaya. Ketika melihat Feng Yu, wajahnya memerah, tetapi ia segera duduk dan ingin turun dari tempat tidur untuk menuangkan air untuk Feng Yu. Feng Yu menangkap tatapan gadis itu dan menunduk. Ya Tuhan, di mana bajuku? Di mana celana dalamku? Elena, kenapa kamu di sini? Feng Yu tampak bingung. Tuan Feng minum terlalu banyak tadi malam, jadi saya datang ke sini untuk menjagamu. Feng Yu menunjuk dirinya sendiri, lalu ke Elena, yang juga telanjang. Apakah ini caramu merawatku? Kini jelas bahwa apa yang terjadi tadi malam bukanlah mimpi. Juga bukan Lina, melainkan Elena di hadapannya. Ia masih samar-samar melihat sesuatu yang tampak seperti darah di spray. Ia juga merasa yakin ia telah melakukan sesuatu atau tidak. Elena menundukkan kepalanya dan berkata dengan malu-malu, Tuan Feng, Anda tidak membiarkan saya pergi. Sebenarnya, Elena tahu bahwa Nana yang dibicarakan Feng Yu sama sekali bukan dirinya. Feng Yu mabuk dan salah mengira dia orang lain. Elena telah bersikap seperti itu terakhir kali, dan Feng Yu mampu menahan diri. Bagaimana mungkin dia begitu mabuk dan menggodanya? Tetapi dia tahu betul bahwa dia bisa berada di tempatnya sekarang. Kembali ke Moskow dari Kiev, bersatu kembali dengan ibunya, satu-satunya kerabatnya, dan bahkan menerima perawatan lebih di perusahaan tari Moskow. Semua karena pria Tionghoa di depannya. Kalau pria Tionghoa ini tidak ada hubungannya dengan dia, nasib baiknya akan tamat. Bukankah takdir akhir para anggota rombongan tari adalah menikahi para petugas yang kasar itu? Daripada itu, lebih baik ia berkomitmen pada pria di depannya. Setidaknya dia muda, tampan, dan elegan. Dengan begitu, ia pasti akan mendapatkan lebih banyak perhatian dari pria ini, dan kehidupannya bersama ibunya juga akan menjadi lebih baik. Wah, ada saudari seperti ini di kelompok mereka. Kudengar dia sekarang hidup bahagia. Sekarang setelah semuanya terjadi, dia sangat gugup, tidak tahu apa yang akan dilakukan Tuan Feng. Seharusnya dia baik-baik saja, kan? Feng Yu menatap Elena dengan muram. Minum membuat segalanya sulit. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia selalu merasa bahwa dirinya sedang diperkosa. Mereka berdua hanya saling menatap. Biasanya, tidak ada yang salah dengan adegan ini. Satu-satunya masalah adalah mereka berdua tidak mengenakan pakaian apapun. Feng Yu ingin sekali mengusir Elena, tapi ia juga merasa seperti sedang memakai celana dan mengabaikannya. Namun kemarin, ia benar-benar mengira ia sedang bermimpi. Ia memejamkan mata dan berpikir dengan saksama. Sepertinya ada sedikit ekstasi. Kamu harus tahu bahwa aku menolakmu bukan karena aku tidak tertarik pada wanita, tetapi karena kamu terlalu muda. Elena membusungkan dadanya yang baru tumbuh dan berkata, umurku sudah 15 tahun. Di kampung halaman kami, beberapa orang seusiaku sudah punya anak. Kamu baru 14 tahun. Apa umurmu dihitung? Meski sudah 15 tahun, kamu tetap anak-anak, kan? Sialan,
Aku sudah menahannya bertahun-tahun, dan bahkan tidak melakukan apapun ketika barang itu sampai di depan pintu rumahku. Aku tidak menyangka topi binatang itu masih akan kupakai, dan itu kupakai tanpa sepengetahuanku. Usia 14 tahun juga boleh menikah. Desak Elena. Melihat ekspresi keras kepala Elena, Feng Yu menghela napas katakan padaku. Apa yang kamu inginkan? Feng Yu sama sekali tidak percaya Elena rela mengorbankan dirinya karena mencintainya. Ia pasti melakukan ini agar Feng Yu melakukan sesuatu untuknya. Sepertinya bantuan Feng Yu sebelumnya, saat memindahkan Elena ke Moscow Dance Company, telah menunjukkan kemampuannya, dan setidaknya membantunya menjalani kehidupan yang lebih baik. Elena menundukkan kepalanya dan berbisik, aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya ingin membalas budimu karena telah membawaku kembali ke Moskow dari Kiev agar aku bisa sering bertemu ibuku. Kalau bukan karenamu, aku mungkin tidak akan pernah bisa kembali ke Moskow seumur hidupku. Uni Soviet runtuh, terpecah menjadi lebih dari selusin negara. Jika ia tidak dipindahkan kembali ke Moskow sebelum itu, ia mungkin akan menghabiskan seluruh hidupnya di Kiev. Mungkin dalam 2 tahun, ia akan menjadi mainan orang lain, atau dengan sedikit keberuntungan, menikah dengan seorang perwira atau politisi. Namun, itu tidak membuatnya bahagia untuk kembali ke tanah airnya. Ini adalah tanah airnya, rumahnya. Apa dia benar-benar tidak menginginkan apapun? Dia sebenarnya menginginkan banyak hal. Seperti menjadi penari utama di Moscow Dance Company, tampil di Kremlin, atau memindahkan ibunya ke Moskow agar bisa tinggal bersamanya. Namun, ia tahu betul bahwa Feng Yu berbeda dari orang-orang yang disebutkan saudara perempuannya. Terakhir kali, Feng Yu bahkan belum menyentuhnya sebelum memindahkannya ke Moskow, dan ia jelas-jelas menolaknya, menunjukkan bahwa ia tidak ingin berhubungan dengannya. Sekarang mereka benar-benar berhubungan seks, jika dia bertanya, Feng Yu pasti akan setuju, tetapi mungkin tidak ada masa depan. Jika dia tidak bertanya, berdasarkan pemahamannya tentang Feng Yu pasti akan membantunya, bahkan mengingatnya, dan dia akan mendapatkan lebih banyak manfaat. Elena tidak mengajukan permintaan apapun, yang benar-benar membuat Feng Yu bingung. Jika Elena mengajukan permintaan, Feng Yu pasti bisa membantunya. Misalnya, meminta uang, pekerjaan bagus, atau semacamnya, Feng Yu bisa saja melakukannya. Tapi Elena tidak mengajukan permintaan apapun, membuatnya bingung harus berbuat apa. Namun, ketika Elena mengatakan ini murni balas dendam, Feng Yu tidak mempercayainya. Ia tiba-tiba teringat senyum misterius Kirilenko saat mereka minum tadi malam. Ini pasti sudah diatur oleh Kirilenko. Ia pikir Feng Yu menyukai Elena dan sengaja membawanya. Sial, aku hanya meminta bantuanmu terakhir kali, oke? Elena adalah gadis yang sangat cerdas. Setelah mereka berhubungan seks, Feng Yu merasa malu untuk mengabaikannya. Meskipun Feng Yu sempat berpikir, jika ia menerima tawaran Elena untuk membayar, Elena pasti tidak akan bisa berkata apa-apa, apalagi menolak. Namun, jika ia melakukan itu, ia bukan lagi Feng Yu. Tuan Feng, di luar dingin dan Anda tidak memakai baju, jadi sebaiknya Anda kembali dan berbaring. Anda pasti sakit kepala setelah minum, saya bisa memijat Anda. Kalau Anda mau air, saya akan menuangkannya. Sambil berbicara, Elena menuangkan secangkir air panas untuk Feng Yu dan membawanya kepadanya. Feng Yu secara naluriah mengambil cangkir itu dan duduk di tempat tidur. Elena mulai dengan lembut menekan tangannya ke dahi Feng Yu, dan bahkan dengan sengaja menggesekkan tubuhnya ke Feng Yu, membiarkan Feng Yu merasakan kelembutannya. Feng Yu harus mengakui bahwa dia sangat menikmati perasaan ini. Tunggu, kemarin, sepertinya tidak ada tindakan yang diambil? Bagaimana jika Elena hamil? Feng Yu jelas tidak akan membiarkan putranya berkeliaran. Tapi jika dia membawanya kembali, bagaimana dia akan menjelaskannya kepada keluarganya? Bagaimana dia akan memberitahu Lina? Feng Yu meletakkan cangkir di meja samping tempat tidur dan meraih tangan Elena. Bukankah kamu sudah mengambil tindakan pencegahan tadi malam? Jangan khawatir, Tuan Feng. Saya sudah minum obat sebelumnya. Saya pasti tidak akan hamil. Saya masih ingin menari beberapa tahun lagi. Elena dengan lembut memegang bahu Feng Yu dan membiarkannya berbaring di tempat tidur. Para saudari berkata, jangan mencoba memaksakan kehamilan pada seorang pria. Itu bisa menjadi bumerang. Begitu seorang pria benar-benar jatuh cinta padamu, ia secara alami akan meminta anak. Dengan begitu, kau akan memiliki makanan dan pakaian seumur hidup. Melihat pijatan kikuk Elena terhadap dirinya sendiri, terutama tubuh muda dan cantiknya yang dipamerkan di depan Feng Yu tanpa ragu, Feng Yu merasa bahwa rasionalitasnya menghilang sedikit demi sedikit. Dia berhasil menahan diri terakhir kali karena hal itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam hidupnya. Namun, sejak berhubungan seks dengan Lina, Feng Yu menyadari tekadnya semakin melemah. Terutama sejak hari tahun baru, ketika Lina ujian akhir dan langsung pulang, Feng Yu sama sekali tidak sempat menyentuhnya. Kini, di hadapannya berdiri seorang gadis muda yang energik dan anggun, sedang menari. Kedua kakinya yang ramping dan lurus berada tepat di samping tangan Feng Yu. Pinggang ramping dan rambut panjangnya begitu memikat Feng Yu.
Ketika tangan Feng Yu menyentuh kaki Elena, Feng Yu dapat dengan jelas merasakan Elena terdiam sejenak. Kemudian, seolah tidak terjadi apa-apa, ia terus membungkuk dan memijat kaki Feng Yu. Meskipun ia sudah melihat tubuh bagian bawah Feng Yu menunjuk ke wajahnya. Karena hal itu sudah terjadi, tampaknya tidak ada bedanya antara sekali dan dua kali, bukan? Mengatakan Feng Yu tidak menyukai tubuh Elena sama sekali tidak jujur. Dia belum pernah melihat tubuh muda seperti ini selama 2 kehidupannya. Yah, bahkan di film-film yang pernah ditontonnya di kehidupan sebelumnya, tidak ada yang seindah itu. Mungkin selain payudaranya yang kecil, Elena memang tidak memiliki kekurangan. Ketika Elena mencubit paha Feng Yu secara sengaja atau tidak sengaja, rasionalitas Feng Yu sepenuhnya lenyap. Feng Yu berguling dan menekan Elena ke tempat tidur. Ekspresi Elena yang ingin melawan sekaligus ingin menerima semakin membakar amarah Feng Yu. Binatang? Atau lebih buruk dari binatang? Feng Yu memilih untuk berjalan menyusuri jalan binatang, melangkah semakin jauh, dan tak pernah menoleh ke belakang. Pagi-pagi sekali, Feng Yu terbangun dari tidur nyenyaknya. Elena meringkuk dalam pelukannya, alisnya berkerut sesekali. Kemarin aku terbangun tengah malam, dan mereka berdua berguling-guling sampai hampir subuh. Kalau saja Elena tidak tahan, Feng Yu pasti sudah berencana melakukannya lagi. Feng Yu menghentikan serangannya ketika melihat Elena kesakitan. Lagi pula, Elena adalah istri baru dan masih muda, jadi dia sama sekali tidak tahan dengan keganasan Feng Yu. Feng Yu berdiri, dan Elena langsung terbangun. Tuan Feng, Anda ingin mandi, kan? Biar saya bantu Anda membersihkan punggung Anda. Aku bisa sendiri. Kamu harus tidur. Setelah tidur, telepon hotel dan minta mereka mengantarkan makanan ke kamarmu. Elena berbaring dengan patuh, membalikkan badan, dan senyum kemenangan tersungging di sudut bibirnya. Kali ini, Tuan Feng tak akan melupakannya lagi. Feng, apa kamu tidur nyenyak tadi malam? Kirilenko tersenyum menggoda dan bahkan mengintip ke kamar Feng Yu. Feng Yu mendorong Kirilenko keluar. Ia bingung harus berterima kasih atau memarahinya. Lupakan saja, biarkan saja. Feng, ibunya masih di Sankt Petersburg. Apakah Anda ingin saya memindahkan ibunya kembali ke Moskow? Saya rasa dia akan sangat berterima kasih kepada Anda. Feng Yu ragu sejenak lalu mengangguk. Oke, terima kasih banyak. Ini masalah kecil. Kukatakan padamu, kau tidak boleh terlalu baik padanya. Kalau tidak, tuntutannya tidak akan pernah berakhir. Kau harus membuatnya mengerti bahwa dia tidak bisa meminta sesuatu begitu saja. Saat kau bahagia, kau akan secara alami menjaganya. Ini berdasarkan pengalaman. Jangan khawatir, aku akan meminta pemimpin mereka menjaganya dengan baik dan memastikan tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali kau. Feng Yu menatap Kirilenko dengan heran. Sial, berapa banyak gadis baik yang telah disakiti pria ini hingga ia mendapatkan pengalaman seperti ini? Setelah sarapan, mobil berhenti di depan sebuah gedung berlantai 5. Papan nama di luar bertuliskan Polar Bear Mining Group. Ini adalah kantor pusat perusahaan tambang Kirilenko dan Feng Yu. Ketika Feng Yu pertama kali mengusulkan nama itu, ia belum berhasil meyakinkan Kirilenko untuk memilihnya. Nah, menurut Kirilenko, nama itu melambangkan kekuatan abadi. Tapi, tidakkah ia tahu bahwa beruang kutub hanya bisa bersembunyi di kutub utara? Perusahaan pertambangan kita akan berekspansi ke seluruh dunia. Seorang pria berjanggut berdiri di pintu. Ketika melihat mobil berhenti, ia segera menghampiri dan membuka pintu. Pria ini bernama Mozgov, dan dia juga manajer umum Polar Bear Mining Company. Sebelumnya, dia adalah bos sebuah perusahaan pertambangan dan pensiun dini. Ketua, Tuan Feng, Anda di sini. Feng Yu hanyalah direktur figuran di perusahaan pertambangan itu, yang sebagian besar tidak aktif. Namun, Kirilenko sangat mempercayai Feng Yu dan selalu mengikuti nasihatnya tentang operasional perusahaan. Meskipun sekarang ia tidak punya banyak uang, ia tidak meminta perusahaan tambang menambah volume penambangannya, tetapi menambang secara konservatif untuk memastikan keuntungan kecil. Tolong beritahu Tuan Feng tentang rencana perusahaan untuk tahun ini. Kirilenko duduk di sofa, mengambil teh hitam hangat, dan menyesapnya. Sangat nyaman untuk minum secangkir teh hitam yang lembut di hari yang dingin seperti ini. Baiklah, Tuan Feng, seperti yang Anda minta, kami akan mengendalikan ekstraksi sumber energi seperti minyak dan batu bara tahun ini, dan juga mengurangi ekstraksi 3 mineral besi, nikel, dan palladium. Jadi, kami berencana untuk menghentikan sebagian besar operasi penambangan dan sebagian besar mesin untuk menghemat uang. Kami hanya akan membayar para pekerja 50% dari gaji mereka, karena tambang kami tidak berkinerja baik. Biaya asuransi tenaga kerja tahunan, misalnya, juga dapat dikurangi. Dengan berkurangnya pekerjaan yang harus dilakukan, biaya-biaya ini juga seharusnya berkurang. Awalnya Feng Yu baik-baik saja, tetapi semakin ia mendengarkan, semakin ia ketakutan. Apa yang ingin Mozgov lakukan? Apa ia bahkan tidak peduli dengan keselamatan dasar? Siapa lagi yang bicara soal pemotongan upah pekerja? Bagaimana biaya asuransi dan keselamatan kerja bisa dikurangi? Saya memang bilang kita perlu menghemat uang,
Tapi bukan dengan cara ini. Dia bahkan tidak peduli dengan nyawa, keselamatan, atau hidup atau mati para pekerja. Bukankah ini bos tambang yang berhati hitam? Biji-biji ini dapat dijual sebanyak yang dapat ditambang. Meskipun harganya tidak tinggi, tetap menguntungkan. Namun, Feng Yu ingin mengendalikan volume penambangan dan menjualnya di dalam negeri dalam 2 tahun. Misalnya, perusahaan mesin membutuhkan baja dalam jumlah besar setiap tahun. Meskipun perusahaan mesin tidak dapat memproduksi baja, mereka dapat bekerja sama dengan perusahaan baja lainnya. Namun, apapun yang terjadi, tambang itu tetap menguntungkan. Belum lagi uang yang dikeluarkan untuk membelinya lebih kecil daripada nilainya. Terlebih lagi, ia dan Kirilenko sama-sama meminjam sejumlah besar rubel dari Uni Soviet, dan tambang itu pada dasarnya diperoleh dengan menjualnya setengah harga, setengahnya lagi dengan imbalan tertentu. Bagaimanapun perhitungannya, mereka tidak akan rugi. Sebuah kelompok pertambangan yang seharusnya menguntungkan, bahkan sangat menguntungkan, kini justru menahan upah pekerja dan mengurangi investasi dalam perlindungan dan keselamatan kerja. Apa yang akan terjadi jika ini terbongkar? Feng Yu memandang Kirilenko. Saudara Ji, apakah kamu setuju dengan ini? Kirilenko menatap Feng Yu dengan tatapan kosong. Tentu saja aku setuju. Ini akan menghemat banyak uang. Banyak sekali. Setelah membuka perusahaan ini, aku menyadari betapa tingginya biaya penambangan, dan betapa tingginya biaya perusahaan penambangan. Bukankah ide Mozgov bagus? Kau tidak setuju? Kirilenko agak ragu dengan sikap Feng Yu. Bukankah kamu sudah bilang untuk menabung sebanyak mungkin? Kenapa kita tidak boleh menambang lebih banyak? Mozgov menemukan cara hebat untuk menghemat uang, dan kamu tampak agak tidak puas. Ini cara terbaik. Ada ide lain? Feng Yu mendesah. Pemikiran istimewa para personel militer generasi kedua. Bukankah semua alasan ini yang menyebabkan runtuhnya Uni Soviet? Saudara Ji, selama perusahaan tambang kita mempertahankan tingkat produksi 30%, kita akan tetap untung. Perusahaan tidak hanya akan dapat beroperasi secara normal, tetapi kita juga akan memiliki surplus yang substansial, yang akan cukup bagi kita untuk memperbarui peralatan usang kita dalam 3 tahun. Saya sarankan saudara untuk menabung sebanyak mungkin, tetapi itu bukan satu-satunya cara untuk menghemat uang. Bagaimana jika terjadi kecelakaan di tambang dan seseorang meninggal? Sekalipun tidak ada yang meninggal, luka-lukanya tidak akan baik. Saudara tidak ingin keluarga pekerja berunjuk rasa di gerbang perusahaan kita sambil membawa spanduk, bukan? Atau apakah saudara pikir kompensasinya akan jauh lebih rendah daripada biaya asuransi tenaga kerja ini? Feng, apa maksudmu? Saudara Ji, ketika kita berbisnis, kita perlu membangun citra diri kita sendiri dan citra perusahaan kita. Misalnya, apa pendapat saudara Ji tentang saya dan perusahaan saya? Bagus sekali. Kamu baik sekali padaku. Dan aku percaya padamu, jadi perusahaan ini akan dijalankan sesuai keinginanmu. Apapun yang kamu mau, bahkan barang selundupan sekalipun, aku akan tetap mendapatkannya untukmu, kan? Tidak bisakah aku menjualnya kepada orang lain? Aku masih bersedia bekerja sama denganmu. Benar. Kau percaya padaku dan perusahaanku. Jadi saat aku tidak ada, semua orang di perusahaanku bisa bertransaksi dengan perusahaanmu. Bahkan jika terjadi kesalahan, seperti jumlah barang yang salah, kau tidak peduli. Kau tahu aku tidak akan menipumu dengan uang sekecil itu, begitu pula orang lain di perusahaanku. Ini adalah reputasi perusahaan dan fondasi masa depannya. Sekarang kau meminta perusahaan tambang kami untuk mengurangi upah dan biaya asuransi tenaga kerja. Kau tidak peduli dengan keselamatan pekerja, dan kau bahkan tidak peduli jika mereka meninggal. Feng Yu berhenti sejenak dan melanjutkan. Jadi, ketika kita ingin memperluas hasil tambang, di mana kita bisa merekrut lebih banyak pekerja? Bahkan jika terjadi kecelakaan di tambang kita, semua pekerja lain mungkin akan pergi. Dibandingkan menghasilkan uang, hidup jelas lebih penting, dan ini sudah kodrat manusia. Berpindah ke pekerjaan lain lebih baik daripada hanya mendapat setengah gaji di sini, kan? Karena itu, upah pekerja tidak boleh dikurangi, dan biaya perlindungan dan keselamatan kerja tidak boleh dikurangi. Kita bahkan harus mengumumkan bahwa perusahaan tambang kita tidak pernah terpikir untuk memotong upah pekerja meskipun tidak menguntungkan, dan kita menjamin pembayaran penuh. Kita harus membuat semua penambang ingat bahwa kita adalah perusahaan yang sangat teliti. Ketika kita ingin merekrut lebih banyak pekerja dan memperluas hasil tambang, kita dapat dengan mudah merekrut sejumlah besar pekerja terampil. Kirilenko dan Mozgov saling berpandangan. Sepertinya apa yang dikatakan Feng Yu masuk akal. Mungkinkah kita pernah salah sebelumnya? Kalau tidak, mengapa tidak mencobanya sesuai saran Feng Yu? Setelah menyelesaikan pekerjaan di perusahaan tambang, Feng Yu kembali diajak ke restoran oleh Kirilenko. Waktunya makan siang. Kemarin kamu tidak mau minum bir? Ayo kita minum bir hari ini. Duang. Ketika sebuah tong besar bir diletakkan di atas meja, mata Feng Yu terbelalak. Mengapa bir dijual per tong di Rusia? Ini satu tong bir sialan. Setidaknya 10 liter, sekitar 20 kilogram, 20 botol.
Astaga, apa Kirilenko benar-benar jago minum bir? Tuan Feng, kata ketua, Anda lebih suka bir. Anda tahu ketua tidak suka bir rendah alkohol seperti ini, jadi saya akan minum bir bersama Anda. Mari kita minum 1 ember dulu, dan kita bisa memesan lagi jika kurang. Mozgov mengangkat gelas di tangannya ke arah Feng Yu. Tidak cukup, minta lebih. Ini 10 liter, dan setiap orang dapat 1 ember. Belum lagi bir, air pun tak tertahankan. Feng Yu dengan tragis menyadari bahwa bahkan dengan bir, ia tak mampu menandingi beruang-beruang ini. Kak Ji, kamu ya, ayo kita minum bir. Feng Yu baru saja hendak meminta Kirilenko untuk berbagi, tetapi ia melihat Kirilenko melambaikan vodka di tangannya. Daripada mabuk vodka, lebih baik memilih bir. Setidaknya bir tidak akan terlalu buruk. Mozgov dan Feng Yu langsung minum segelas bir draft 1 liter. Apakah ada budaya minum di Moskow? Apakah ada juga kebiasaan pamer dulu? Apa cara terbaik untuk menghentikan pesta minum-minum? Bukan dengan makan, tapi dengan mengobrol, sehingga orang lain tak sempat mengangkat gelasnya. Kakak Ji, apakah kipas angin super besar yang kuberikan terakhir kali mudah dijual? Feng Yu menatap Kirilenko dan dengan tegas menolak menatap Mozgov. Lumayan. Aku tidak menyangka kipas angin listrik ini bisa mengeluarkan udara panas. Yang langka adalah kipas ini senyap dan sangat ringkas, jadi laku keras. Kirilenko sedikit iri pada Feng Yu. Dia selalu bisa menciptakan hal-hal aneh seperti itu, tetapi tetap saja sangat praktis dan laku keras. Dia tidak lagi berbakat, tetapi dia punya teman, Feng Yu. Dia juga mengendalikan beberapa saluran penjualan di bekas Uni Soviet. Lebih penting lagi, bukankah investasi terbesar Feng Yu adalah kolaborasi dengannya? Jadi Kirilenko hanya iri pada Feng Yu, bukan cemburu. Bagaimana dengan mesin pertanian? Perusahaan mesin kami baru saja mengembangkan beberapa bajak. Apakah Rusia membutuhkannya? Feng Yu ingin mempromosikan produk perusahaan mesin tersebut. Jika mesin pertanian ini dapat diekspor ke Rusia, itu berarti teknologinya memang telah mencapai tingkat kelas dunia, dan juga dapat diekspor ke negara-negara maju lainnya seperti Eropa dan Amerika Serikat. Tentu saja, Rusia adalah lokasi terdekat dengan Harbin, sehingga biaya pengirimannya jauh lebih rendah, yang dapat menjamin keuntungan. Jika Anda mengekspor ke negara lain, sulit untuk menjamin hal ini kecuali Anda menjual suku cadang. Namun, jika Anda tidak menginginkannya, hal itu tidak akan pernah terwujud. Bayangkan, hanya dengan bekerja keras untuk mencapai tujuan ini, tujuan tersebut dapat terwujud, dan mesin pertanian dari perusahaan mesin tersebut dapat dijual ke luar negeri dan diekspor untuk menghasilkan devisa. Kirilenko mengerutkan kening dan berkata dengan nada meminta maaf. Feng, kami sebenarnya tidak membutuhkan mesin pertanian seperti ini. Meskipun mesin pertanian dalam negeri kami lambat berinovasi, sebenarnya tidak lebih buruk dari milikmu. Kami juga memiliki mesin pertanian yang diimpor dari Jerman, yang merupakan kekuatan industri dunia yang diakui. Dalam hal mesin pertanian, saya rasa produk Tiongkokmu tidak akan melampaui Jerman. Mungkin kamu telah mencapai atau bahkan melampaui level Rusia kami, tetapi harga yang kamu berikan kepada saya tidak terlalu kompetitif. Saya bisa membantumu menjualnya, tetapi saya tidak akan menghasilkan banyak uang. Apakah perusahaanmu membutuhkan bantuan saya untuk menjualnya? Jika ya, saya tidak keberatan jika saya tidak menghasilkan uang. Feng Yu agak bingung. Ia pikir harga yang ditawarkannya masuk akal, hampir sama dengan harga di negaranya. Tapi dengan harga dan kualitas seperti ini, Kirilenko malah tidak untung sama sekali. Mustahil. Kak Ji, apa kau bercanda? Rusia itu negara yang sangat besar, dan harga yang kuberikan padamu tidak terlalu tinggi. Apa sulit bagimu untuk menjualnya kepada orang lain? Feng, kita punya banyak lahan, tapi banyak lahan pertanian yang terbengkalai. Banyak pabrik mesin pertanian di negara kita juga sudah berhenti berproduksi. Orang Rusia zaman sekarang tidak terlalu suka bertani. Kirilenko merentangkan tangannya. Feng Yu tiba-tiba menyadari dan teringat bahwa saat itu, bukan hanya industri Uni Soviet yang sedang menurun, tetapi hasil pertaniannya juga menurun. Kalau tidak, bagaimana mungkin rakyat Soviet tidak punya cukup makanan? Pada masa itu, Uni Soviet giat mengembangkan industri dan kurang memperhatikan pertanian, sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan pembangunan yang serius. Situasi ini tampaknya berlanjut hingga akhir abad ini, ketika pertanian Rusia mulai berkembang. Saat itu, produksi biji-bijian Rusia kurang dari 30% dari puncaknya di era Soviet. Dari negara pengekspor biji-bijian, Rusia telah menjadi pengimpor biji-bijian utama. Tampaknya bahkan sebelum kebangkitan Feng Yu, Rusia belum pulih ke tingkat puncaknya di tahun 1980-an.